Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rabbi syrli sodri, wa yassirli amri, uqdatan min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah di hari Jumat ya, nggak kerasa ya, bulan Januari sudah mau masuk pekan terakhir ya. Rasanya baru kemarin ya kita euforia tahun baru ya, pergantian tahun baru, dan sekarang sudah mulai masuk ke pekan keempat ya, masuk ke pekan keempat di bulan Januari 2022. Alhamdulillah saat ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat ya ayah bunda ya, yang tidak semua orang mendapatkannya begitu ya. Pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini tidak sedikit juga meninggalkan juga duka ya bagi banyak keluarga gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul, itu juga satu nikmat yang luar biasa ya, masih diberikan nikmat sehat insya Allah, dan mudah-mudahan kebersamaan kita siang hari ini menjadi salah satu bentuk syukur kita insya Allah ya, sebagai orang tua yang hari ini diamanahkan anak-anak kita insya Allah. Ya, ya Bunda, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Eno, sesuai request, hari ini saya tidak akan memberi materi ya, jadi saya tidak akan memberi materi karena kalau materi itu sebetulnya sudah banyak ya Bu Eno, Miss di TK, di SD, insya Allah kalau dari sisi materi itu sudah sangat banyak ya. Itu justru yang ingin kita diskusikan di sini, saya mewakili Firdaus Amani sebagai lembaga psikologi yang ditunjuk untuk mendampingi pendampingan psikologis baik di TK maupun di SD, berusaha untuk memfasilitasi obrolan kita siang hari ini ya. Kalau dari judul memang agak-agak berat ya, gitu, mengoptimasi peran keluarga dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Kenapa disebutnya optimasi ya? Karena sebetulnya kami percaya setiap keluarga itu sudah punya kekuatannya masing-masing, dengan beragam medannya, beragam ceritanya, beragam kisahnya gitu ya. Itu sudah punya kekuatannya masing-masing, sudah juga menjalankan perannya masing-masing, sudah mencoba juga berbagai polanya masing-masing ya, bukan cuma ayah bunda, saya, Bu Eno, seluruh Miss di TK, di SD juga sama ya, gitu. Bagi kita semua yang sudah berkeluarga tuh rasanya bicara mengoptimasi peran keluarga tuh kayaknya udah dari kaki ke kepala, kepala ke kaki gitu ya, sudah bolak-balik gitu ya, beragam pola kita coba lakukan. Artinya kita semua sudah bergerak kok ayah bunda, kami percaya kita semua sudah menuju pada satu perjalanan yang kita niatkan untuk kebaikan bersama. Hanya memang dalam prosesnya ya ada aja ya, betul nggak sih ayah bunda? Dalam prosesnya ada aja. Saya sih berharap sesi kita siang hari ini ayah bunda bisa terlibat aktif untuk berdiskusi. Jadi saya tidak akan memberikan materi, memang sudah diniatkan tidak memberikan materi. Justru saya pengen banyak dengar dari ayah dan bunda, karena setelah kegiatan ngopi yuk ini bisa dibilang ini mungkin ngopi yuk kalau di SD barangkali ngopi yuk yang terakhir barangkali ya gitu, karena untuk selanjutnya proses diskusi itu akan kita lakukan di kelas ya, di level-level kelas masing-masing begitu. Jadi kenapa ini disatukan dulu di awal supaya kita dapat saling cerita, saling sharing ya, saling memberikan inspirasi, saling memberi aspirasi juga gitu ya, untuk kita bisa mengoptimalkan peran kita masing-masing. Ya, saya buka dan mengingatkan salah satu ayat cinta dari Al-Quran surat Ar-Rod ya, ayat 23-24 ya. Ini salah satu ayat favorit saya ya. Indah sekali, tapi juga dalam maknanya gitu ya. Disebutkan yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka semua dari semua pintu, sambil mengucapkan salam sejahtera atas kesabaranmu. Dan maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu ya.
ayat ini cantik sekali Ayah Bunda, cantik. Dan boleh dibilang ini adalah satu bentuk garansi ya yang Allah berikan kepada kita bahwa ketika kita sudah berkeluarga tuh yang memang prosesnya tuh nggak gampang ya. Siapa yang merasakan juga seperti saya gitu ya, bahwa Masya Allah deh gitu, nggak ada yang pernah bilang sama kita bahwa berkeluarga itu ternyata sesulit ini gitu ya. Bahwa tidak sama seperti yang kita dengar dari mungkin katanya-katanya gitu ya, tidak sama dengan seindah foto-foto yang mungkin kita lihat di Instagram gitu ya. Ternyata banyak sekali konsekuensinya gitu ya, apalagi kalau ayah bunda di sini yang punya anaknya lebih dari satu, lebih dari dua apalagi gitu ya gitu. Itu luar biasa lah ketika kita memiliki anak, ketika kita memutuskan untuk menikah, kemudian memiliki anak, maka setiap langkahnya ya sampai usia 14 tahun atau kurang lebih sampai dia balik itu masih jadi tanggung jawab kita. Dan itu luar biasa dinamikanya, betul nggak Bu Eno? Bu Eno, putra-putrinya ada 3 orang, sudah melewati 3 tahapan usia ya Bu Eno ya, sudah melewati masa-masa di TK, sekarang sedang di SD ya, ada yang sudah di SD, ada yang di SMP ya, Bu Eno ya, tiga-tiganya ada ya, di 3 level betul ya? Insya SD, Allah tahun SMP, ini ada SMP, SMA, tahun ini SMP, SD. Lengkap deh insya Allah. ya. jadi punya 3 jenis seragam, seragam SD, SMP, dan SMA ya. Dan pasti masing-masing level usia itu beda-beda ya Bu Eno ya. Betul Beda-beda teh. yang bikin capeknya, beda-beda yang bikin nangisnya, beda-beda yang bikin ujian kesabarannya gitu. Jadi Masya Jangan, Allah lah. jangan Masya ada Allah. botol, lihat ada tulisan Ya, botol. ayah bunda semua juga kami yakin gitu ya, bukan cuman anak-anak sih sebetulnya yang menguji kesabaran, kadang pasangan kita juga menguji kesabaran gitu ya. Jadi kadang-kadang lagi soleh, kadang-kadang juga banyak nyebelinnya gitu. Kadang-kadang mungkin para suami juga mau ngomong hal yang sama, iya Bu Sofi, kadang-kadang istri saya ada soleh-solehannya gitu, kadang-kadang juga ambekannya juga banyak gitu ya. Semua bersabar ya ayah bunda. Jadi ayat ini tuh buat saya dan keluarga tuh seperti ayat motivasi ya, sebagai motivator bahwa yang memang susah gitu, karenanya disebutkan dalam ayat ini. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi tuh disebutkan kenapa sih nanti bagi mereka yang mau bersabar, bagi mereka yang mau bersyukur, itu nanti kita bisa akses masuk surganya tuh bareng-bareng ya. Kenapa disebutkan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya gitu. Jadi kita bisa bawa yang ada sebelum kita tuh bisa bawa kita juga gitu, ketika kita melahirkan generasi yang soleh gitu ya. Kemudian juga pasangan kita, jadi secara vertikal, horizontal tuh pasangan kita. Ketika mungkin suami kita belum soleh tapi istrinya sudah soleh, atau mungkin sebaliknya gitu ya, itu insya Allah terjadi proses tarik menarik yang akan saling menguatkan kita untuk sama-sama di sana gitu. Dan hal yang paling menggetarkan hati saya dari ayat ini adalah ketika kita semua berhasil nih ya, suami kita, insya Allah anak-anak kita anak pertama, kedua, ketiga, orang tua kita insya Allah berkumpul, itu ketika pintunya dibuka, kalimat pertama yang diucapkan adalah salam sejahtera atas kesabaranmu gitu. Jadi kenapa kalimatnya itu ya gitu, kenapa rasa sabar gitu ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tahu betul gitu ya betapa susah untuk bisa sama-sama ya bersabar ya di keluarga, itu susah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat kesudahan itu insya Allah. Ya, dan kalau ngomongin soal keluarga, kita semua udah hafal hafal di luar kepala ya, keluarga itu penting, peran ibu tuh begini, peran ibu ayah tuh begitu gitu ya. Bahkan saya sebagai psikolog, miss di sekolah sebagai guru gitu ya gitu, hafal pasti apalagi sudah banyak mungkin teori-teorinya. Begitu juga mungkin ayah bunda udah sering baca, sering dengar kajian, mungkin baca tips, baca buku, dengar webinar gitu ya.
Tapi Masya Allah ya gitu. Kita tuh kadang-kadang nggak jarang kita abai gitu. Kalau saya sih mengevaluasi kadang-kala begitu Bu Eno. Tahu sih secara teorinya gitu, tapi gitu ya gitu. Tapi udahlah gitu. Kalau dulu zaman belum menikah ya gitu, kalau ngelihat ada keluarga makan di restoran terus anaknya dikasih handphone tuh saya dalam hati tuh nggak mendidik banget sih gitu ya. Gak mendidik banget sih makan di restoran tapi anaknya malah dikasih handphone gitu. Tapi setelah jadi ibu saya ngerti rasanya kadang-kadang handphone itu dibutuhkan hanya untuk kita merasakan nikmatnya makan sebuah menu misalnya gitu. Ya itulah maksudnya kita tahu teorinya gitu. Mungkin sekali dua kali kadang-kadang mungkin ya akhirnya banyak yang akhirnya menjadi keterusan. Terus kita nanya sendiri, kenapa sih kakak tuh nggak bisa berhenti dari handphone gitu. Kalau diinget-inget lagi, oh ya dulu kita juga yang kenalin ya gitu. Jadi banyak hal lah yang berubah setelah kita menikah, berkeluarga, punya anak satu beda sama punya anak dua gitu ya. Sampai suami saya sering bilang, Bunda yang ayah lihat setelah punya anak 4 tuh beda banget sama waktu sebelum menikah, sama waktu punya anak satu gitu ya. Kita berkembang ya gitu, kita berkembang dan dalam proses itu kadang-kadang kita nggak jarang abai gitu. Kita bareng tapi nggak saling membersamai gitu ya. Saya paham betul rasanya karena kami juga melalui proses konseling yang alhamdulillah rekor sih ini Bu Eno kayaknya ya gitu. Jangka belum sampai 6 bulan ini ya ada kurang lebih dari 55 konseling yang masuk dari orang tua ke Firdaus Amani. Dan kami senang sekali bisa menjadi bagian dari cerita-cerita keluarga ya gitu. Dan rata-rata sama kok curhatannya, bukan cuma ayah bunda kok di ruang konsul yang cerita sama kami juga sama rasanya. Mungkin di sini banyak juga ya ayah bunda yang masih ingat lah gitu. Dalam banyak sesi konseling baik saya maupun Bu Maya itu tidak jarang kalimat yang keluar dari kami tuh, iya sama banget Bun gitu. Sama gitu. Kok sama sih? Iya banget Bun gitu. Kadang-kadang tidak jarang di sesi-sesi konseling itu Bu Eno saya dengan orang tua di Binekas tuh ya berkaca-kaca bersama-sama gitu. Kadang-kadang kita juga sama-sama berpikir, iya ya Bu Sofi tahu sih anak teh nggak boleh begini ya. Tahu sih kita teh harus fokus ya. Tahu sih meskipun bekerja kita tuh harus gini ya. Aduh tapi gimana ya Bu gitu. Sama, kita tahu kok. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Cuman ya kadang-kadang ya ada saja ya gitu. Ada saja kita kadang-kadang bareng tapi nggak membersamai. Maksudnya di rumah tuh ya ada anak-anak, tapi kita semua sama-sama sibuk dengan urusan kita masing-masing. Malah kadang kalau sekarang sih saya sering kali juga evaluasi ke diri saya ya. Kadang-kadang kita tuh sering kali refleks ya gitu. Kalau kita bosen tuh yang dipegangnya handphone gitu. Iya kan gitu. Kita butuh sesuatu tuh saya juga kadang-kadang introspeksi ya. Oh iya ya gitu. Gimana anak-anak kita sekarang nggak tergantung sama handphone sih. Karena mereka juga melihat pola di kita gitu. Ketika kita bosen tuh respon otomatis kita ketika bosen, tapi saya mau tanya juga nih sama ayah bunda yang lain. Respon otomatis kita ketika bosen tuh kita lihat handphone atau bermain bersama anak gitu. Coba kira-kira respon otomatisnya kalau bosen ngapain sih bunda gitu? Apakah misalnya aduh lagi jenuh banget sih, misalnya aduh lagi nggak enak hati, aduh lagi bosen banget gitu ya. Itu respon otomatisnya apa sih gitu? Apakah respon otomatisnya bermain bersama anak gitu misalnya, mungkin saya akan misalnya apakah begitu gitu? Langsung kepada respon yang produktif untuk anak-anak dan keluarga atau kadang-kadang handphone gitu? Kalau Bu Eno gimana? Saya sih kadang-kadang otomatis ya gitu, otomatis suka kayak nyari-nyari sesuatu terus dipegang handphone terus kita scroll apa aja lah gitu, mungkin scroll IG, mungkin scroll Shopee, mungkin scroll Netflix gitu nggak sih ayah bunda? Sama nggak Bu Eno? Sama teh. Ya kadang-kadang bareng tapi nggak saling membersamai, kita bareng tapi nggak saling menguatkan. Jadi saya juga evaluasi juga
kepada diri saya sendiri, pada keluarga saya, dan juga banyak belajar dari banyak kisah-kisah ya yang kami temui di ruang-ruang konsul itu, bahwa ternyata kadang-kadang kita tuh bareng tapi nggak saling menguatkan gitu ya. Kita bareng tapi kita sibuk masing-masing. Kita bareng tapi ya udahlah gitu, misalnya khususnya kolaborasi ini biasanya antara ayah sama ibu gitu ya. Ya udahlah, aduh kadang-kadang udah nggak sempat mikir istriku tuh tadi keluhannya apa ya, capek apa ya. Aku juga sama nih, di kepala aku juga penuh, penat, berat gitu. Mungkin juga sama dalam sudut pandang kita sebagai istri juga kadang-kadang, aduh udah deh pokoknya sama-sama berat deh gitu. Malah kadang-kadang kita merasa kita yang bebannya paling berat gitu. Saya kadang-kadang kalau di ruang konsul tuh seringkali merefleksikan juga, oh iya ya, kadang-kadang kolaborasi itu jadi sulit terjadi ketika masing-masing merasa bebannya lah yang paling berat gitu ya, sehingga itu membuat kita kadang-kadang tuh malah nggak jadi saling menguatkan dan tidak jarang memberi luka gitu ya. Saya juga mengevaluasi ya dari banyaknya cerita-cerita konseling dan sebagainya itu, kadang-kadang kalau dirunut-runut lagi gitu, kita tuh rawan sekali lisan kita ini untuk mengeluarkan kata-kata yang saling memberi luka gitu ya, mulai dari kalimat ketus mungkin, sindiran, atau bahkan mungkin kalimat yang secara lugas tuh kita bilang memang menyengaja menyakiti gitu, misalnya ya hal sederhana lah ya. Tapi pasti pasangan dan anak-anak kita tuh kerasa bedanya. Mungkin sekedar ngingetin, misalnya kita sebel anak kita atau pasangan kita kok dengan handphone terus, dengan gadget terus gitu. Mungkin bahasa cinta kita mau bilang bahwa iya ada aku loh di situ, kamu jangan dengan handphone terus dong gitu, ada aku nih gitu, ayo dong ngobrol gitu, atau mungkin ayo dong main dong sama anak-anak dong gitu. Cuman kadang-kadang kan bahasa kita yang keluar tuh juga kadang-kadang kalimat-kalimatnya juga tidak jarang kalimat-kalimat yang justru jadi luka ya gitu. Nggak bisa dimatiin dulu apa HP-nya gitu, mau lagi ngapain sih, sepenting apa sih gitu kan. Kadang-kadang maksudnya tuh itu bukan kalimat nanya ya, gitu. Itu kalimatnya kalimat nyerang gitu. Jadi ya Masya Allah ayah bunda, tapi ya itu wajar ya, dalam proses perkembangan keluarga ada saja. Tapi mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang pada saat kita rasa oh iya sepertinya koneksi saya sama pasangan lagi nggak bagus nih, aduh koneksi saya sama anak yang pertama tuh kayaknya lagi nggak oke nih gitu. Mudah-mudahan minimalnya kita bisa merasakan saat koneksi itu hilang gitu. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa kerasa, aduh kenapa ya kok bawaannya sama si kakak yang pertama kok kayaknya kesel terus gitu ya, kenapa ya kok kayaknya bawaannya sama anak yang kedua, anak yang ketiga dan seterusnya tuh kok kayaknya ngapain sih gitu misalnya ya. Buat ayah bunda yang ada di usia TK kan, wah rumahnya susah beres biasanya ya, pengalaman punya anak-anak kecil tuh susah gitu. Kadang-kadang yang kelihatan ya berantakannya dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan di antara semua proses itu kita bisa menjadi keluarga, bisa saling menguatkan insya Allah ya. Nah ini pernah kita sampaikan juga waktu itu di awal ya Bunda, mendidik anak dan membangun keluarga sebenarnya nggak butuh kecakapan akademis ya, setuju nggak sih? Nggak butuh kecakapan akademis, tidak butuh rumus-rumus ya. Ya sekali dua kali teori memang bermanfaat untuk kita jadikan pegangan gitu, tapi sebetulnya areanya tuh kadang-kadang itu udah lebih ke area ini ya, areanya di sini gitu, lebih banyak bicara soal iman, lebih banyak bicara soal kesediaan hati kita untuk terus belajar ya. Nah itu barangkali pengantarnya ya Bunda, bahwa kalau tadi secara umum ya gitu, bahwa semua keluarga tuh rata-rata yang memang melalui proses itu ya. Lalu apa kabarnya nih keluarga kita gitu ya? Apa kabarnya nih keluarga kita nih ayah bunda gitu ya? Saya punya beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, boleh ditanggapi di kolom chat ya gitu. Kalau saya belajar dari sejumlah cerita di ruang konseling dalam jangka 6 bulan kemarin itu, rupanya pandemi ini berdampak sangat sistemik gitu ya, bukan hanya kepada ekonomi negara gitu, tapi berdampak secara sistemik pada perkembangan keluarga gitu. Kalau saya bukan kafaah bicara soal perkembangan ekonomi negara gitu. Tapi saya mungkin membaca dan melihat gitu ya, bahwa pandemi dan perkembangan keluarga tuh efeknya luar biasa ya. Ini mungkin ada di sini nggak ya, kemarin saya
di konsul di hari Kamis kemarin tuh saya ngobrol seru sekali ya dengan beberapa keluarga gitu, bahwa aduh disebutin ya sama beberapa ayah tuh kemarin. Saya senang sekali sebelumnya nih ayah bunda, hatur nuhun. 6 bulan ini konseling ini konsul psikotes, konsul ngobrol ya. Jadi tidak berarti harus bermasalah kok di konsul itu. Justru di 6 bulan terakhir ini tuh kami berdiskusi banyak dengan keluarga-keluarga ya, banyak ya di sini ya, mungkin ayah bunda yang juga hadir gitu. Tidak selalu bermasalah, justru kita ngobrol bagaimana kita mengoptimalkan perkembangan keluarga kita masing-masing gitu. Jadi seru sekali, dan rata-rata sebagian besar ayah ya itu cerita, Bu Sofi, ini tuh waktu sebelum pandemi tuh ritmenya udah enak gitu ya, udah enak, udah dapet, anak-anak tuh udah bisa mandiri, anak-anak tuh nggak terlalu dependen ya, banyak hal lah gitu. Tapi kayaknya acak-acakan nih gitu ya, adakah yang sama begini ayah bunda gitu? Acak-acakan lagi teh gitu, acak-acakan lagi bangun paginya, acak-acakan lagi urusan tidurnya, acak-acakan lagi urusan belajarnya gitu ya, karena berubah, semua berubah ya, situasi berubah, saat ini kondisinya terbatas, kita belum bisa banyak mengeksplor tempat-tempat seperti dulu gitu ya, lingkup sosial kita juga dengan terpaksa saat ini terbatas gitu. Banyak hal yang berubah gitu, dan rata-rata top isunya gitu ya, kalau kemarin kami belajar dari banyak cerita di ruang konsul itu, top isunya adalah terbatas dari sisi fisik motorik ya, khususnya pada anak laki-laki, dan itu membuat akhirnya jadi gabut, jadi bingung gitu ya mau ngapain gitu ya, dan pada akhirnya memang satu-satunya yang menjadi penghibur adalah gadgetnya gitu, gadget, TV, HP gitu ya. Saya appreciate sekali, saya banyak mengikuti perkembangan keluarga dari cerita-cerita di ruang konsul. Ada yang ayah bunda yang cerita, Bu Sofi ini luar biasa loh, kami ini lagi belajar dari screen time-nya 4 jam, sekarang jadi 2 jam, dari 2 jam jadi sejam, nih sejam udah mentok nih, kayaknya udah susah gitu. Jadi semua belajar ya, semua belajar, semua berubah, bahwa saya juga banyak belajar dari cerita-cerita ayah bunda di ruang-ruang konsul tuh. Bu Sofi luar biasa ya, pada saat kita mau nertipin tentang gadget tuh, kita juga harus tertib gitu, berarti kita juga harus beradaptasi juga, kita juga nggak boleh terlalu banyak buka laptop atau buka handphone di depan anak gitu, tapi juga sulit karena yang WFH juga nggak bisa lepas dari gadget dan seterusnya gitu ya. Jadi ya Masya Allah, semua belajar, semua berubah, dan semua beradaptasi ya, ini satu sunatullah. Nah, hanya mungkin nanti kita sama-sama ngobrol ayah bunda, di tengah perubahan itu kita menjadi keluarga yang berpencar atau berpendar ya, dua kata yang mirip tapi beda artinya ya. Kalau berpencar itu masing-masing kadang-kadang ya, kalau saya rasa, kalau yang saya coba refleksikan ke diri saya pribadi, kalau kita lagi capek, kalau kita lagi nggak nyaman, kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang juga lagi nggak fit ya untuk barengin pasangan kita, nggak fit juga lagi barengin anak-anak kita, itu tuh memang hal yang paling akan kerasa tuh masing-masing gitu. Di rumah tuh berpencar aja masing-masing. Ayah dengan kesibukannya, bunda gitu, anak satu dan kedua dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya tidak saling menguatkan, tidak saling ngaping, tidak saling tidak saling memberikan kekuatan satu sama lain gitu ya. Jadi mari kita sama-sama ngobrol ayah bunda, menjadi keluarga yang sedang seperti apa nih kita di rumah ya, sedang saling menguatkan atau sedang saling melemahkan. Mungkin beberapa di antara kita hari ini ada yang sedang ruwet gitu. Aduh, TOP kayaknya lagi nggak ini deh kayaknya gitu. Terlalu banyak hal yang mungkin rasanya rumit, sulit, atau justru mungkin sedang terjebak rutinitas, tapi juga kayaknya udah buntu nih, harus ngapain gitu ya, apa yang harus dilakukan ya, mari nanti kita diskusikan ya. Nah, ini saya memberikan beberapa pertanyaan refleksi nih ya. Ayah bunda nanti boleh ngobrol, boleh saling memberikan komentar. Saya sih berharap nanti masing-masing bisa saling ngobrol ya tentang perkembangan keluarga ini ya. Apakah kebutuhan satu sama lain itu terpenuhi? Jadi sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan satu sama lain tuh
ada hal-hal dasar dari pasangan kita, dari anak-anak kita yang dengannya tuh sebetulnya ketika itu terpenuhi gitu ya, maka dengannya hatinya tenang gitu. Contoh misalnya pasangan kita dengan bahasa cinta, waktu yang berkualitas gitu ya. Mungkin kebutuhannya sederhana gitu. Kalau ayah pulang kantor, cepat pulang ke rumah ya gitu. Sediain waktu 20 menit aja buat dengerin ceritaku gitu, atau ada di rumah sebelum maghrib misalnya gitu. Maka bisa jadi hal sederhana 20 menit itu bagi pasangan yang bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas, maka itu jadi sesuatu hal yang tenang gitu hatinya gitu. Apakah masih bisa kita jaga area itu, atau sebaliknya mungkin pasangan kita termasuk pasangan atau laki-laki atau suami yang misalnya bahasa cintanya itu senangnya dihormati, dia tidak suka dibantah, dia tidak suka nada tinggi. Saya punya banyak klien ayah yang datang secara mandiri ke ruang konsul gitu ya, karena merasa Bu Sofi kayaknya saya merasa kebutuhan saya sebagai laki-laki itu tidak gitu. Pas saya tanya, apa Pak gitu yang dimaksud dengan kebutuhan itu gitu. Saya tuh nggak terlalu suka Bu dengar nada tinggi misalnya. Saya tuh nggak terlalu suka. Saya tuh suka kalau saya bicara tuh diapresiasi, kemudian didengar, ketika saya memberi arahan tuh dituruti gitu ya gitu. Tapi istri saya bukan tipe yang seperti itu Bu Sofi gitu. Justru istri saya tuh senangnya lebih dominan gitu ya. Mungkin senangnya justru membantah gitu ya. Mungkin maksudnya bukan membantah dalam artian tidak menghargai suami, tapi mungkin ada bahasa cinta yang tidak tersambung gitu. Jadi apakah sudah saling terpenuhi ya? Mungkin ini boleh dijawab dalam hati, boleh dijawab di dalam selembar kertas. Tapi mungkin ini sedikit panduan dari saya untuk kita sama-sama cross check gitu. Udah belum ya gitu. Misalnya kita punya 4 anak. Kayak saya misalnya saya punya 4 anak. Satu sama lain beda-beda kebutuhannya ya. Oh yang satu tuh senangnya dipeluk. Oh yang satu tuh senangnya didengerin ceritanya. Oh yang satu senangnya tuh justru diberikan ruang sendiri yang banyak gitu ya gitu. Udah belum ya kita hormati itu gitu. Udah belum ya kita penuhi itu gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi sedikit guidance buat kita gitu. Karena ternyata ketika kita bicara mengenai keluarga, kita as a team ya, my family my team ya kalau istilah zaman sekarangnya tuh, keluarga sebagai satu tim ya untuk kita tuh apakah sudah saling terpenuhi gitu. Biasanya pengalaman saya mendampingi banyak keluarga selama 10 tahun terakhir ini tuh, kalau ini nggak terpenuhi, itu kerasa nggak seimbangnya. Ya biasanya mungkin dari sisi bapak-bapak kerasanya jadi nggak terlalu betah misalnya gitu ya, berlama-lama di rumah. Atau dari sisi ibu misalnya, jadi mudah emosi gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu ini apa sih, bagian apa sih. Dari sisi anak biasanya ya, kalau nggak terpenuhi itu ibarat makanan gitu. Kalau main course-nya nggak terpenuhi, jadinya kayak orang kelaparan terus kan gitu. Ini salah, itu salah gitu. Apa sih Kak? Ini kan udah, Nicky and Flat kan udah gitu. Habis Nicky and Flat, butuh lagi yang lain, butuh lagi yang lain. Padahal bukan butuh channel-channel YouTube-nya gitu. Tapi mungkin main course-nya butuhnya apa sih? Oh, butuhnya tuh sebenarnya main sama bundanya dan seterusnya ya. Nah, jadi ini mungkin bisa dijadikan salah satu bentuk refleksi. Masih banyak nggak waktu untuk bicara hangat dengan pasangan? Masih buat ayah bunda yang bekerja ya, dan juga ayah bunda yang dengan perannya masing-masing saat ini gitu ya, masih punya banyak waktukah untuk bicara hangat dengan pasangan gitu ya, sekedar ngobrol tentang bagaimana kita hari ini gitu ya, bagaimana hari yang dilewati oleh masing-masing gitu ya, saling memberikan pelukan untuk menguatkan gitu ya. Mungkin nggak sempat sih kalau harus piknik setiap minggu mah gitu, mungkin nggak sempat sih kalau harus makan malam di luar setiap hari mah gitu ya, tapi kadang-kadang sebuah pelukan itu juga
punya efek yang sangat luar biasa. Apakah masih sempat ya? Apakah banyak momen ngobrol dengan anak secara alamiah tanpa ngegas gitu ya? Jadi proses perkembangan keluarga tuh bisa dilihat dengan dari indikator sesederhana ini sebetulnya. Banyak nggak momen ngobrolnya sama anak? Ngobrolnya ngobrol santai, alamiah tuh maksudnya ngobrol santai gitu ya, sambil keruntelan, sambil nyender, sambil lendotan gitu ya, tanpa banyak ngegas. Jadi obrolannya tuh bukan obrolan tentang instruksi, kakak udah sholat belum gitu, tugasnya udah belum, kakak lagi ngapain sih, kakak jangan ganggu adek gitu. Biasanya kalau ibu-ibu tuh obrolan dengan anak kan, saya misalnya gitu ya, seringkali obrolannya tuh lebih banyak obrolan instruksi ketimbang obrolan yang santainya gitu. Jadi lebih banyak obrolannya itu obrolan jadi petugas biasanya. Udah selesai belum? Kok belum mandi gitu? Kok ngusilin adek? Kok gini? Kok gitu? Kok begini ya? Nah, apakah banyak gitu? Saya kadang-kadang mengevaluasi diri saya sendiri. Oh iya, kalau saya udah kebanyakan sama anak tuh bawaan yang ngasih instruksi terus gitu. Ini saya sebenarnya sedang tidak memerankan peran saya sebagai ibu dengan baik gitu ya gitu. Mungkin ada yang perlu dikuatkan lagi gitu ya. Kemudian ini juga disampaikan ya. Dan apakah ritme harian di rumah masih terjaga nih Ayah Bunda? Kemarin saya banyak sekali bercerita seru dari puluhan keluarga ya di ruang konsul kemarin tuh, bahwa ternyata PR banget ini, area 1 ini PR banget gitu. PR banget ya Teh, ternyata bikin ritme di keluarga itu. Apa sih maksudnya ritme di keluarga tuh dari sekian banyak kesibukan kita sebagai orang tua, apakah ritmenya masih terjaga gitu? Masih sempat nggak sih pagi-pagi tuh kita ada yang memulainya dari ibadah subuh, mungkin ada yang baru memulainya ketika sarapan gitu ya. Sempat nggak sih kita tuh punya ritme di rumah kita? Oh iya, kita berkomitmen misalnya menjaga sholat berjamaah, kita berkomitmen untuk memulai hari dengan Quran misalnya, kita berkomitmen untuk ayah dan anak laki-laki sholat di masjid misalnya, kita berkomitmen untuk sarapan bersama-sama misalnya, atau kita berkomitmen untuk berolahraga pagi bersama-sama gitu. Nah, dari apa yang sudah kita niatkan itu masih terjaga nggak gitu, masih terjaga nggak gitu. Dan ternyata mungkin kegiatan itu bisa jadi sangat sederhana ya. Saya juga waktu itu ngobrol banyak sama Bu Eno. Subhanallah ya Teh gitu. Itu Teh sudah ada di kepala Teh, sudah berkali-kali gitu. Rasanya kita merencanakan itu tuh udah berkali-kali gitu. Ya udah pokoknya nanti pagi-pagi sebelum kita semua pergi beraktivitas, sebelum kakak sekolah, adik sekolah, ayah bunda punya aktivitas, bunda sibuk dengan aktivitas rumah gitu. Yuk ah gitu. Pagi-pagi tuh kita buka gitu ya dengan menyenangkan, kita briefing pagi, kalau istilah di rumah saya itu ada briefing pagi gitu. Yuk bismillah yuk kita coba mulai harinya lebih pagi misalnya, nanti kita istiqomah lagi ya, ketemu lagi sholat berjamaah di waktu isya ya gitu. Bahkan kadang hal sesederhana itu tuh jaganya luar biasa susah ya, entah apa dan kenapa ya. Sama kok ayah bunda, saya juga boleh dibilang apa ya, tergopoh-gopoh lah gitu, apa ya rasanya tuh terengah-engah lah, jaga ritme di rumah tuh terengah-engah gitu. Kadang-kadang misalnya ayahnya yang terlambat misalnya nggak jadi gitu, atau misalnya bundanya yang pagi-pagi tiba-tiba riweuh gitu ya, ada yang diurusin nggak jadi gitu, bubar jalan, atau berhasil di 2 hari kemudian ternyata ada masalah, misalnya ternyata kakaknya susah dibangunin, jadi marah, bubar gitu kan, gitu ya, gitu nggak sih ayah bunda? Boleh sharing loh, saya butuh banyak masukan juga ya. Kalau yang kami amati itu susah, ternyata membangun ritme harian itu susah. Kadang-kadang bahkan mengkonsistenkan 20 menit tanpa handphone aja sehari itu juga susahnya luar biasa ya. Tapi kalau mengkonsistenkan 20 menit membuka Instagram kita bisa gitu. Jadi apa yang salah ya? Atau meluangkan waktu 20 menit menonton drama favorit kita, ternyata kita bisa gitu. Tapi kenapa ya 20 menit untuk barengin anak itu
susah ternyata luar biasa. Jadi ayo kita ngobrol karena ternyata ini nanti ngefeknya banyak ayah bunda, ngefek banyak terutama pada anak-anak kita yang sudah di usia SD ya. Ritme harian itu ngefeknya luar biasa banyak, ngefek kepada sejauh mana anak-anak kita punya self awareness terhadap hal-hal yang yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana kemudian ngefek kepada proses mereka menyadari tugasnya, lingkungannya gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ini ngefeknya luar biasa. Nah, masih sempat, ini makin ke sini syarat-syaratnya kalau ini mungkin masih ke checklist ya gitu. Mungkin ini masih ke checklist. Udah sini itu checklistnya udah lebih susah gitu ya. Masih sempat nggak gitu ya ngobrol dan memantau apa yang jadi tujuan keluarga. Ini udah lebih susah lagi ya kriterianya gitu. Kadang-kadang kalau saya juga kadang suka introspeksi ya. Kita ini apalagi bagi ayah bunda yang bekerja, itu tuh kan kita kalau raker di kantor, raker di sekolah gitu ya, kita tuh bisa loh 2 hari, 3 hari, sepekan gitu ya, dari pagi sampai sore gitu kita ulik itu program lah, rencana lah, evaluasi lah gitu ya. Tapi kenapa ya kadang-kadang untuk keluarga kita belum tentu sempat gitu, belum tentu sempat ngobrol. Oh iya ya, kita punya rencana apa ya di rumah itu ya. Oh, anak yang pertama tuh ya tangganya tuh kayak gini ya. Dia tuh goals-nya tuh kita coba 6 bulan ini tuh begini ya. Anak yang kedua tuh begini ya. Dia tuh mau masuk TK, berarti nanti yang kita harus persiapkannya ini. Kakak yang kakak nomor 2 mau masuk SD ya, berarti harus disiapkannya ini. Oh iya, masnya yang nomor 1 mau masuk SMP, berarti kita lihat nih ini tuh yang masih kurang itu ini. Berarti rencana kita begini ya. Oh berarti nanti siapa nih yang ngaping ya? Kemarin diskusi-diskusi saya dengan orang tua tuh pada saat konsultasi kotes tuh rame gitu. Jadi saya sampai praktis bilang, oke, kalau gitu yang jaga gawang siapa nih gitu, siapa yang pergi lebih dulu gitu ya, siapa yang pergi agak lebih siang, siapa yang jaga gawang, siapa yang pulang lebih awal, nanti gimana, kita punya rencana apa gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu juga susahnya luar biasa gitu, luar biasa susahnya. Nah, dan pertanyaan yang terakhir menjadi indikator perkembangan atau peran sebuah keluarga adalah masih lapangkah dada kita untuk bisa menerima kekurangan satu sama lain. Dan kenapa dimulainya dari lapang? Karena kalau sudah lapang, itu minimalnya kita tidak menjadi bagian yang melemahkan mereka, bukan. Tapi menguatkannya gitu. Kenapa indikator ini saya berikan indikator ke-6, indikator terakhir? Karena biasanya bagian ini paling susah gitu. Bagian ini tuh paling susah kenapa? Karena biasanya ketika kita dalam satu keluarga, kita jauh lebih gampang melihat kekurangan tim kita gitu. Jauh lebih gampang kita lihat kekurangan pasangan, jauh lebih gampang kita melihat kekurangan anak kita gitu ya. Tapi lebih sulit rasanya dada kita untuk menerima bahwa oh ya it's okay nggak apa-apa. Mungkin itu masih belum bisa. Oke, ayah komitmen misalnya mau main sama anak sepulang kerja. Oke, hari pertama kayaknya nggak bisa karena kayaknya kecapean banget. Hari kedua bisa ternyata tapi bisanya sambil main handphone misalnya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Hari ketiga misalnya, oh iya bisa sih sempat bacain buku gitu ya. Tapi memang akhirnya capek misalnya. Mungkin nanti bisa dilakukan lagi di weekend dan seterusnya gitu. Nah, apakah masih lapang dada kita untuk bisa menerima kekurangan itu ya? Nah, karenanya nanti ayah bunda terkait dengan semua cerita-cerita tadi gitu ya, harapannya tadi seperti yang disampaikan sama Bu Eno, mari kita berbagi peran. Mari kita berbagi peran antara rumah dan sekolah. Kenapa kami memberanikan diri untuk mengambil tema ini di Ngopi Yuk Gabungan ini? Karena kami melihat, kami menyimak, kami memahami bahwa ternyata tidak semudah itu mengoptimasi peran keluarga. Nggak gampang ya. Jangankan ayah bunda deh, para mis-mis yang guru juga luar biasa pasti. Even di sekolah ya gitu, pasti luar biasa. Bagaimana kita harus menjaga keseimbangan dari kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan suami kita gitu ya. Dengan rencana-rencana kita, tapi juga banyak yang harus kita lakukan gitu. Ternyata itu tidak mudah gitu. Jadi karenanya kami memberanikan diri nih ayah bunda hari ini kita coba membuka diskusi ya. Kami melihat, menyimak dan memahami dan banyaknya dari
perkembangan anak-anak di sekolah yang kami amati, itu ada yang namanya gray area. Saya sebut gray area. Jadi gray area itu adalah sebuah area di mana kami lihat nih di sekolah misalnya, kenapa ya, kok kayaknya murung ya, kok kayaknya nggak semangat ya, kok kayaknya ada yang perlu dioptimalkan ya dari sisi anak. Yang kami merasa itu sepertinya ada kaitannya dengan rumah gitu. Nah, ketika kami komunikasikan dengan rumah, ternyata mungkin rumah juga memiliki kondisi-kondisi spesifik yang lainnya, misalnya, aduh Bu Sofi, kami tuh udah coba loh. Memang sih tahu sih Bu Sofi, harusnya begini, harusnya begitu, tapi Bu gitu ya gitu. Kami masih belum bisa misalnya gitu. Jadi apa yang kemudian kami lihat di sekolah, tapi kemudian itu menjadi perannya rumah, kadang-kadang ini juga di sini ya mentok. Atau sebaliknya gitu ya, hal-hal yang justru rumah berharap kami tuh sekolah teh sengaja Bu Sofi supaya anak-anak itu justru belajar hal itu di sekolah misalnya. Tapi ternyata sekolah juga dengan kondisi PTMP dan seterusnya tuh nggak kepegang. Nah, hanya bisa jadi nanti ada yang disebut dengan gray area. Area-area yang seperti itu bukan area sekolah, tapi juga bukan area rumah. Jadi areanya siapa dong, gitu ya, gitu. Jadi areanya siapa, ya. Nah, untuk menjawab itu, nah ini enaknya ngobrol dulu ke sini atau nanti diskusi dulu ya, gitu. Mungkin saya sambung dulu di sini. Kami berencana nih ayah bunda gitu ya, akhirnya kami mengembangkan kolaborasi baru gitu ya antara Firdaus Amani dengan Binekas. Sepertinya memang kita butuh satu unit di tengah ini gitu ya, yang kami beri nama Children and Family Center ya, satu unit yang mudah-mudahan bisa memfasilitasi kebutuhan yang bisa jadi mungkin Sofi kami tahu sih keluarga kami itu sebenarnya perlu itu, tapi kami itu baru bisa sampai sini. Begitu juga dengan sekolah misalnya. TOP, saya tuh tahu Bu Guru tahu bahwa anak ini tuh sepertinya ya akan lebih bagus kalau misalnya gitu ya, akan lebih bagus kalau ditambah aktivitas sosialnya, akan lebih bagus kalau lebih banyak dieksplor minatnya, akan lebih bagus kalau misalnya ya gitu dan sebagainya. Tapi itu belum ketemu gitu ya, yang kalau itu nanti gimana gitu ya. Karenanya nanti kita akan diskusikan, sebetulnya tadi juga sudah disebutkan, kami melihat dia ya Bunda, jadi isu permasalahan anak-anak di Binekas itu areanya ini, jadi fisik, motorik, ya, sosial, ya, bab-bab tentang inisiatif, kepercayaan diri, ekspresi, ya, pada anak-anak dengan level yang lebih atas tuh area-area yang ada pada isu problem solving gitu ya, kemandirian gitu. Tapi kami juga melihat ternyata memang isu di area orang tua juga memang kita punya waktu yang terbatas gitu ya, dan kita juga kurang banyak hal yang bisa kita eksplor untuk mendampingi anak-anak kita. Kayaknya sampai sini dulu. Mari kita buka sesi diskusi. Saya sih berharapnya kita banyak diskusi. Kalau tadi saya yang banyak ngobrol gitu ya. Apakah iya ya Bunda merasakan hal yang sama seperti saya gitu ya. Harapannya nanti 30 menit ke depan kita bisa berdiskusi. Kita saling bisa memberi inspirasi, saling bisa memberi aspirasi supaya nanti harapannya kita bisa punya satu model pembagian peran yang nyaman insya Allah antara rumah dan sekolah gitu. Saya serahkan lagi sama Bu Eno. Nuhun Bu Eno. Teh. Iya. Baik Ayah dan Bunda. Mangga mungkin Teteh langsung boleh open mic ya Teh ya, kalau misalnya boleh ada yang didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan pengalaman-pengalaman di rumahnya dalam upaya untuk mengoptimasi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Opi bahwa mengoptimasi itu tidak mudah ya Teh, berat gitu ya, mungkin seperti naik gunung mungkin ya
yang gunung terjang mungkin ya, gimana ya Teh ya, pasti usahanya kerja kerasnya gitu, menghabiskan tenaga, energi, pikiran dan lain-lain gitu ya. Yeah. Mangga Ayah dan Bunda ada yang mau sharing, boleh langsung open mic, boleh di chat juga boleh, kalau masih malu-malu mungkin open mic. Boleh, saya persilakan loh ya Bunda. Sesuai request, hari ini udah banyak materi, justru pengennya ngobrol gitu ya. Kita semua sudah sama-sama tahu bahwa ada pembagian perannya, ada yang harus dioptimalkan. Memang tadi betul ya, ternyata juga tidak semudah itu gitu. Maka boleh ada yang mau menyampaikan dulu aspirasi, komentar. Mangga, persilahkan. Silahkan. Boleh raise hand atau open mic, boleh? Ayo, saya justru pengen banyak dengar. Siapa nih? Ayo, gitu ya Teh ya. Biasanya kalau guru-guru, ayo siapa yang berani anak-anak gitu. Biasanya orang tua di rumah juga, ayo kamu berani, ayo angkat tangan, cepet jawab coba. Sekarang ayah bundanya coba berani nggak ya? Ada Bunda Seni nih. Ada nih, ada Mama Seni. Silakan Mama Sen. Iya Teopi, Bu Retno. Ini sih saya pengen nanya, kan tadi tuh apa yang tentang kita tuh nggak jarang abai, kita apa sih yang tapi kita tak jarang abai, kita bersama tapi nggak saling membersamai gitu. Yang itu kalau misalnya ke suami mungkin kan dia udah dewasa ya, udah bisa bicara. Nah, kalau misalnya ke anak, ciri-ciri misalnya si anak merasa terabaikan, misalnya merasa mama nggak sayang sama aku gitu. Itu biasanya apa ya Bu? Ya kan karena tidak semua anak ekspresif ya. Itu aja sih Bu Retno dan Teh Sophie. Iya, nuhun Bunda. Iya, apakah ada yang punya kegundahan yang sama? Betul ya, kalau sama suami atau sama pasangan kita, karena mereka sudah dewasa, mereka relatif bisa ngomong lah gitu ya. Meskipun juga tidak semua pasangan kita tuh ekspresif juga ya gitu. Mungkin ada juga beberapa dari pasangan kita yang kalau ibu-ibu biasanya hobinya nanya gitu, papa bahagia nggak nikah sama mama gitu. Biasanya itu suami-suami suka bingung jawabnya. Jawabannya pasti bahagia Bu. Kalau nggak dibukain pintu ya Ma. Gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang sulit untuk dijawab katanya gitu. Betul. Mereka sebagian berpendapat yang kayak gitu kok ditanyain sih gitu. Gitu ya. Ada mungkin seperti halnya aku gendut atau enggak gitu ya Bu. Iya. atau paling suka kalau lagi di jalan tuh banding-bandingin aku sama ibu itu gendutan siapa gitu. Kenapa ya ibu-ibu tuh suka seneng begitu ya? Iya Bu. Iya, jadi kalau betul kalau dengan pasangan barangkali berbeda relasinya dengan anak. Betul. Sebetulnya kalau dari sisi anak, sependek yang kami pahami dari pengalaman kami barengin anak-anak ya di ruang-ruang konsul gitu. Sebenarnya hal sederhananya itu anak-anak kita di usianya gitu ya, dia menjadi pribadi yang menyenangkan atau bahagia. Mungkin itu masih klise ya, menyenangkan atau bahagia itu apa ya indikatornya gitu. Pribadi-pribadi yang menyenangkan dan bahagia dengan caranya, dengan berbagai tipenya anak-anak itu sebenarnya sederhananya itu dua sih. Satu, dia merasa puas dengan dirinya sendiri gitu. Anak-anak yang puas dengan dirinya sendiri itu kelihatannya dari gimana sih Teopi? Anak-anak yang puas dengan dirinya sendiri itu biasanya ya kalau di usia di bawah 7 tahun tuh dia menjadi anak yang tidak banyak ekspresi yang tertahan. Dia bisa dengan spontan menyampaikan keinginan gitu ya. Dia bisa menikmati permainannya, dia bisa menikmati hari-harinya, ya sesekali tantrum mah wajar ya. Tapi secara umum dia puas dengan hari-harinya gitu. Nggak banyak
nggak banyak ngeluh bosen gitu ya gitu. Sesekali ngeluh bosen pasti ya, memang usianya belum usia untuk tetap pada satu situasi, tapi secara umum mereka happy menikmati perannya. Dan ciri yang kedua itu secara gampangnya tuh mereka tidak menimbulkan masalah buat lingkungannya gitu. Kalau saya sih di rumah indikatornya sesederhana itu. Jadi biasanya kalau anak-anak tuh tangki cintanya nggak keisi, itu biasanya 2 indikator yang paling gampang kelihatan. Dia nggak puas dengan dirinya, dengan hari-harinya, jadi gampang rungsing, gampang cranky, rungsing, rewel, serba salah. Itu kan ciri anak-anak yang nggak puas ya sama dirinya. Dan yang biasanya kemudian jadi pencetusnya tuh ciri kedua, biasanya mulai muncul perilaku mengganggu gitu. Mengganggu tuh bukan sekedar jahil ya, anak-anak memang masih jahil, ada masanya mereka memang jahil, tapi biasanya tuh yang paling kerasa kalau saya pribadi tuh secara emosi tuh biasanya malah jadi mengganggu, misalnya jadi mengganggu ke adik, misalnya mengganggu ke rumah, dia cari masalah, dia mungkin juga ada masalah juga di pelajaran di sekolah gitu, mungkin relasi dengan teman yang sebetulnya itu bermula dari jiwa atau hatinya yang hampa, yang nggak keisi sama kita gitu. Kalau saya sih sesederhana itu biasanya ngeceknya gitu. Jadi karenanya biasanya sih ayah bunda, saya nggak tahu, nanti kita diskusi ya gitu. Kita perlu pandai-pandai mengenali gitu, apa sih sebetulnya dosis minimum yang dibutuhin sama masing-masing anak kita gitu, apa sih yang dia butuhin gitu. Saya pribadi sih sangat menyarankan dosis harian itu diisi dulu sebelum kita sibuk dengan hal-hal lain gitu. Dan ketika itu nggak keisi, biasanya cranky seharian gitu. Coba saya pengen sharing ya, bener nggak bunda-bunda ngalamin itu juga nggak sih? Gitu, kerasa nggak kalau dari pagi-pagi kita tuh udah riweuh sama urusan kita udah sibuk ya, sampai mungkin kebutuhan anak-anak nggak terpenuhi sama kita ya, bukan hanya secara fisik gitu. Biasanya itu anak-anak cranky-nya seharian, biasanya begitu gitu. Tapi nggak tahu nih, coba ayah bunda yang lain boleh sharing. Kalau dari saya sih itu sih indikatornya. Jadi dia puas dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, biasanya dia juga bisa lebih adaptif di lingkungannya gitu. Jadi 2 area itu yang biasanya bisa jadi patokan buat kita. Pada usia yang lebih besar lagi, sudah usia SD, apalagi sudah di atas 10 tahun, anak-anak yang merasa terisi gitu ya. Kalau di usia interval 7 sampai 10 tahun tuh ngeceknya gimana? Ngeceknya tuh gerak tubuhnya sudah lebih bertujuan, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia bisa menikmati harinya, bisa menikmati rutinitasnya gitu ya. Kalau di atas 10 tahun biasanya nanti anak-anak yang bahagia atau happy dengan dirinya dengan ciri yang tadi itu, mereka tidak segan menunjukkan dirinya kepada orang lain biasanya gitu. Jadi anak-anak yang happy, anak-anak yang bahagia itu akan lebih mudah untuk dikenali bakat dan minatnya. Biasanya seperti itu Bunda gitu. Iya, boleh ada yang menanggapi dong? Silakan, ayo kita diskusi. Nuhun Teh Sofi. Sami-sami Bunda. Iya, ada lagi yang mau menanggapi? Boleh? Ayo. Bunda-bunda. Mangga bunda-bunda, atau dari ayahnya mungkin ya Teh ya. Boleh, ada yang juga mau boleh. Silakan. Menambahkan sharing silakan. Ada? Ayo. Di chat juga nih, boleh nih. Boleh, di kolom chat juga boleh. Ayo, saya sengaja nggak ngasih materi supaya banyak ngobrol. Ayo, silakan ayah bunda. Ada yang mau berbagi, ada yang mau didiskusikan. Atau mungkin pertanyaannya begini, kalau tadi kan bicara dari konsep ideal ya, bahwa memang harusnya kita ini fokus, bahwa harusnya kita tuh ngerti kebutuhan pasangan kita tuh apa sih, kebutuhan dasar anak kita tuh apa sih gitu ya. Mungkin harusnya kita juga meluangkan waktu untuk mantau gitu ya. Sangat disarankan sih sebenarnya anak-anak kita tuh di rumah tuh ayah bunda punya satu papan besar, kalau bisa dibikin kayak flowchart atau bikin tangga sederhana lah, biar kita ingat gitu bahwa oh iya anakku tuh udah sampai sini loh gitu. Rencanaku kepadanya tuh apa sih gitu ya. Kalau bisa seperti itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau rasanya nggak perlu dah TOP udah
hafal di luar kepala gitu ya misalnya, atau sudah automatically gitu ya, mungkin ada juga bunda yang bisa seperti itu gitu. Tapi memang kita tuh mesti punya hanca, bahasa saya sama Bu Eno mah hanca, kita punya batas ya. Tadi tuh kalau kita tilawah atau ngaji kan tadi udah sampai mana ya, udah sampai sini ya, nanti dilanjutin lagi gitu, itu hancanya gitu. Nah, sulit nggak untuk bisa seperti itu? Mungkin ngobrolnya dari situ dulu deh gitu. Iya. Atau kalau misalnya dirasa sulit, kira-kira hal apa yang rasanya itu masih perlu dibantu sama sekolah, atau hal apa yang rata-rata itu menjadi kesulitan di rumah-rumah kita gitu? Apakah betul tadi yang saya ceritakan tadi di gambaran gitu ya, bahwa ada kesulitan membangun ritme dan seterusnya gitu, atau ada hal lain gitu? Mangga, silahkan Bunda. Kegalauan ya Teteh ya. Boleh, silahkan. Lagi sekarang mungkin Teh ya akan mulai ada kebijakan PTM lagi nih Teh yang akan bikin 100% lagi nih gitu. Mungkin ada dari orang tua juga yang merasakan masih ada was-was dengan kondisi atau merasa gimana ya nanti pembagian perannya lagi gitu Teh ya. Selama PJJ mungkin perannya lebih banyak sama orang tua tentunya nih gitu ya. Tapi apakah pada saat masuk sekolah akan sekolah semua atau saya akan mengambil peran di mana nih sebagai orang tua? Saya seperti itu bisa ya Teh ya. Oke. Iya betul. Ini ada dari Mama Fanya, Bu Eno. Iya. Oke. Oke, dari Mama Fanya. Adakah yang sama nih dengan Mama Fanya? Assalamualaikum Teh Sofi, dari Bunda Karmel ya, mamanya Fanya. Sharing tentang masalah pembagian waktu antara bayi dan kakak ya. Jadi Bunda Fanya 2 ya berarti ya, Fanya dan baru punya adik di usia 3 bulan. Rasa nggak ada waktu untuk diri sendiri, jadi pas sengaja ngasih waktu ke anak malah nggak happy mainnya gitu ya. Dan sebagian besar malah berakhir bertengkar sama anak. Umur 5 tahun apakah selalu gitu ya Teh, maunya diturutin terus? Iya, Mama Fanya dan mama-mama lainnya yang baru punya adik, baru punya bayi gitu ya. Tentu ini bukan fase yang mudah, bukan cuma buat Fanya gitu ya, tapi juga buat mama, buat juga seluruh anggota di rumah gitu. Dimana proses adaptasi itu kadang-kadang kita juga lagi nyari ritme buat diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara soal ritme nih Ayah Bunda, ritme itu dalam keluarga tuh terbagi jadi 2 bagian besar. Kalau saya kalau saya biasa mengcoaching para keluarga tuh ada 2 bagian besar. Ritme yang pertama itu ritme diri kita sendiri. Ya, ritme yang kedua itu baru ritme keluarga. Atau jangan 2 deh, 3 deh biar lebih gampang. Diri kita, anak-anak ya, baru nanti ritme keluarga gitu. Nah, sebelum sampai pada ritme keluarga, itu kita sebagai ibu, mobil khusus ibu gitu, kita perlu berlatih juga memiliki ritme buat diri kita sendiri, Bunda gitu. Apa sih maksudnya ritme dari diri kita sendiri gitu? Ritme untuk diri kita sendiri itu sesederhana kebutuhan-kebutuhan kita terlaksana saja gitu. Itu ritme ya gitu. Itu ritme. Pasti di awal-awal apalagi biasanya sampai 6 bulan pertama pasca melahirkan itu ritme kita kan berubah ya. Ada bayi yang nggak bisa ditinggal gitu ya. Ada langkah yang harus mengendap-ngendap meski hanya sekedar ke kamar mandi misalnya. Mungkin juga ada aktivitas kita yang terbatas, mungkin juga banyak hal yang jadi tidak sempat gitu, jadi berubah porsinya, jadi berubah prioritasnya gitu. Dan biasanya memang sampai kurang lebih bayi berusia 6 bulan lah, itu kita baru mulai dapat ritmenya. Biasanya kalau sudah putra ke-3, ke-4 dan seterusnya mungkin bisa jadi lebih cepat. Tapi pada fase-fase awal itu memang di 5 tahun pertama kita memang masih cari ritme buat diri kita sendiri gitu. Karenanya saya pernah sampaikan juga di Ngopiu sebelumnya, ada beberapa area yang mama perlu jaga gitu. Yang pertama adalah area spiritual ya.
kejaga nggak ritmenya, aktivitas harian ibadah kita gitu ya, aktivitas kita untuk mungkin mau tilawah, berdoa dan seterusnya, itu ada aktivitas secara spiritual. Aktivitas fisik kita terjaga nggak? Misalnya kadang-kadang kalau ibu-ibu baru punya bayi gitu ya, saya pun sama, kadang-kadang tuh nggak kejaga ya, misalnya hanya untuk sekedar mandi gitu ya, makan makanan yang dibutuhkan tubuh pada waktunya gitu kan, gitu, sekedar tidur cukup gitu, apalagi mungkin list yang berikutnya olahraga, merawat diri dan seterusnya, mungkin itu jadi list yang mungkin jadi berubah ritmenya. Jadi memang menurut hemat saya biasanya proses emosi itu tersambung, Bunda Fanya, antara kita sama anak kita tuh tersambung. Jadi biasanya kalau kita sulit untuk membangun ritme kita sendiri gitu ya, biasanya sulit juga bagi anak untuk membangun ritmenya gitu. Suka kerasa begitu nggak sih Ayah Bunda? Pernah nggak ngalamin susah banget nertipin anak sholat subuh karena kitanya bangunnya terlambat terus misalnya gitu, sesederhana itu gitu. Atau susah banget sih nertipin anak untuk bisa makan mandiri dengan tertib karena kita sarapannya waktunya terburu-buru gitu. Jadi ya udahlah gitu, nggak sempet gitu kita proses belajar. Atau pernah nggak ngalamin misalnya, TOP maksud hati tuh pengen anakku tuh belajarnya tuh mandiri gitu, teh dia tuh kayaknya tuh happy, mindful gitu belajarnya, tapi nggak kejadian teh gitu, karena kitanya ribu, mungkin kitanya yang lupa, mungkin kitanya yang juga mungkin nggak cukup sabar, itu banyak loh. Jadi ritme kita sama ritme anak tuh jadi tersambung satu sama lain gitu. Jadi saran saya pada situasi-situasi spesial seperti habis melahirkan, habis berpindah rumah, atau mungkin ada situasi-situasi khusus di dalam keluarga, itu memang ada waktu pada proses perubahan diri kita. Dan biasanya kalau ritme kita sedang tidak baik, itu hal yang paling kerasa. Anak kita jadi gampang kerasa salahnya, gitu nggak sih, Bunda? Jadi gampang kerasa salahnya gitu. Jadi lebih kerasa susah untuk dikendalikan sama kita gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi bukan anaknya yang bermasalah, tapi kalau bahasa saya mungkin reseptor di kitanya nih. Penerima sinyalnya di kitanya yang mungkin memang sedang tidak cukup tajam melihatnya gitu. Betul, Mama Fanya. Rasanya kayak nantangin, betul kayak nantangin, bicara kayak ngelawan gitu ya. Putra saya tuh sering bilang, Bunda kenapa sih, aku kan bilangnya biasa aja gitu, kenapa sih harus nyolot gitu ya, kenapa sih harus marah, orang aku kan biasa aja gitu. Tapi jadi nggak biasa kalau kita sedang tidak baik ritme kitanya gitu. Begitu Mama Fanya. Jadi selamat mengasihi dan mudah-mudahan proses ini bisa terlewati dengan baik. Memang yang paling sulit dari proses kelahiran adik baru itu sebetulnya kakak. Dan itu yang butuh dan untuk bermain bareng sama anak-anak di usia TK itu butuh situasi kita yang mindful kan ya gitu, bukan sekedar ya udah ya main apa sok sini sama mama ditemenin gitu misalnya gitu ya gitu, ih tunggu kak adiknya belum bobo misalnya gitu. Saya kerasa beda tuh rasanya kalau main sama anak tapi kita tuh menjalankannya seperti tugas gitu. Iya main apa, iya sok sini, ya gimana, iya bagus gitu. Misalnya mau bantuin bikin orang misalnya gitu, dibantuin bikin orang, udah gitu, bukan gitu matanya gitu, dihapus gitu, jangan dihapus, hapusannya bikin hitam gitu, ada aja salahnya gitu, akhirnya malah jadi berantem gitu, mau dibantuin nggak sih gitu. Udah kalau serba salah mah gambarnya sendiri gitu kan, momen yang yang harusnya jadi momen yang dia tunggu tuh sampai ada bayi, sama banget ya. Harusnya ditunggu, aku tuh nunggu momen ini tuh 2 jam loh Ma gitu, baru bisa ketemu mama tuh siang main tapi jadi momen yang nggak enak. Jadi itulah teh Mama Fanya, mudah-mudahan dimudahkan. Kadang-kadang memang kita perlu ngambil waktu kok buat diri kita sendiri, dan itu dalam banyak situasi membuat hubungan kita dengan anak kita jadi lebih baik gitu. Ada lagi Bunda? Ayo, kalau tidak ada yang ayo boleh. Oke, sama ya. Ada lagi dari Bunda di SD mungkin? Saya butuh gambaran juga nih. Bunda-bunda di sini banyak yang kemarin udah ikutan konsul ya Teh ya. Diskusi psikotes kan, seru loh kemarin itu. Banyak kisah. Boleh dari bunda-bunda di SD barangkali ada feedback, ada aspirasi, ada masuk. Boleh? Persilahkan.
Mungkin bisa berbagi sharing ya Teh, siapa tahu di Boleh? rumahnya ada yang memang ritmenya sudah sangat terjaga ya Teh, sudah Betul, betul. konsisten gitu ya dengan anak-anaknya. Mungkin nanti bisa berbagi dengan ayah bunda yang lain, mungkin yang di rumahnya masih tadi yang Teteh sampaikan masih sulit menjaga ritme seperti saya sih tentunya Teh. Menjaga ritme konsistensi terutama Teh PR yang sangat sulit PR itu ya, gitu ya. betul, sama. 1-2 hari konsisten kesananya ya gitu teh awet teh gitu gitu ya kadang seperti itu banyak ujiannya. Oke, nah Bunda Yayu nih. Anaknya ngajakin mamanya mabar melulu gitu teh. Tapi Tapi mamanya nggak mamanya suka nggak suka main main games game. gitu. Iya, kalau Bunda Yayu ini memang ini ya spesial karena posisinya kan berjauhan dengan ayah ya, jadi memang membesarkan dua anak laki-laki ya Bunda ya gitu, dan mengikuti apa perkembangan anak-anak, dunianya makin besar anak laki-laki. Ternyata memang makin spesial juga ya gitu. Saya kemarin ngobrol banyak juga nih sama Bunda Yayu, karena saya juga sama diamanahkan 3 orang anak laki-laki, 1 perempuan. Ternyata ke yang laki-laki mah gitu, itu tuh nggak ngejar gitu, nggak ngejar apanya, nggak ngejar. Kadang-kadang buat saya termasuk tipikal ibu yang sangat feminim sebetulnya. Jadi maksudnya nggak keasah tuh area-area eksplorasinya dulu waktu kecil gitu ya. Jadi memang kurang vocabulary-nya gitu ya untuk ngaping anak laki-laki. Jadi memang saya ngobrol juga sama Bunda Yuni kemarin. Ternyata dampingin anak dampingin anak laki-laki itu ternyata nggak gampang gitu. Semakin besar usianya, barengin dunianya itu butuh effort luar biasa untuk bisa menjadi laki-laki orang tua yang menyenangkan untuknya gitu ya gitu. Apalagi dengan kondisi ayah bunda di Bhinneka, saya perhatikan juga cukup banyak yang menjalani long distance marriage ya gitu. Jadi ayahnya bekerja di luar kota, bahkan di luar pulau gitu, sehingga memang dalam keseharian dengan anak-anak tuh yang backupnya ya bunda gitu. Sementara semakin dia besar gitu ya, semakin banyak kebutuhannya, dan itulah fitrah, nggak bisa bohong ya, bahwa banyak hal-hal yang ternyata sulit diperankan sama ibu, dan itu memang obatnya ada di ayah gitu. Tapi menurut hemat saya sebetulnya kadang bukan tentang gamesnya sih Bunda gitu. Saya juga nggak ngerti Bun, putra saya juga sama. Kalau lagi ngomongin tokoh-tokoh Pokemon aja ya, itu saya nggak hafal-hafal gitu. Nih siapa, saya coba, memang idealnya sih memang baiknya kita tuh belajar juga sih Bun. Maksudnya belajar tuh dalam artian mungkin kita perlu pelajari nih tokoh-tokoh yang ada di Pokemon tuh siapa aja sih, mainan Roblox tuh gimana sih, tokoh-tokoh yang ada di ya macam-macam lah sekarang mainan ya anak-anak tuh ya, Minecraft, apalagi Free Fire lah, kan banyak ya. Itu kenapa mereka nyambung dengan teman-temannya, dan itu seringkali bikin kita kesel karena mereka bisa berlama-lama ya karena nyambung ngobrolnya gitu. Sementara mungkin kita harus manjat cukup jauh lah untuk itu. Memang kalau secara teoritis ya, rumusnya tuh ada 4T, saya pernah ngobrol waktu itu. Yang pertama tuh tertarik ya. Yang pertama tuh tertarik. T yang kedua itu terlibat ya. T yang ketiga tertarik, terlibat, temani. T yang keempat tambah aktivitas gitu. Jadi memang kaitan dengan games itu, gadget itu, orang tuanya minimal punya 4T itu kalau nggak mau ketinggalan sama anak-anak. Tanda kutip itu ketinggalan bukan berarti kita harus sama seperti mereka, bukan berarti kita jadi nggak punya batasan soal gadget, bukan. Tapi kita sama mereka tuh tidak mengibarkan bendera perang gitu. Kan banyak ya kadang-kadang kita kalau udah kesel tuh yang kita kibarkan bendera perang gitu. Matiin nggak? Kalau nggak dimatiin, mama ambil HP-nya gitu misalnya, atau awas kalau ketahuan lagi, mama cabut wifi-nya, kan itu mengorbankan bendera perang gitu ya. Padahal ya semakin dibegitukan sebenarnya anak-anak kita semakin jauh sama kita gitu. Nah itu sebenarnya 4 tips itu. Jadi tunjukkan ketertarikan, yang pertama. Kemudian terhadap apapun sebenarnya, bukan hanya games ya, terhadap apapun aktivitasnya dia, tunjukkan ketertarikan. Yang kedua, tunjukkan yang kedua itu adalah terlibat ya. Minimalnya mau tahu, oh gitu ya Kak, gimana cara mainnya? Itu tuh siapa? Temanmu yang itu tuh siapa ya? Kita tunjukkan. Malah
Kalau dari saya pernah mengikuti coaching tentang ini ya, tentang 4T ini. Itu memang disarankan kitanya memang tahu sih, kita pelajari misalnya. Oh iya, ternyata ini tuh perkembangannya tuh begini. Oh ternyata kenapa ya anak-anak kita suka bete kalau disuruh berhenti tiba-tiba sama ibu. Kan ibu tuh suka berhentiin tiba-tiba ya. Itu anak tuh paling nggak suka gitu. Kalau kayak gitu tuh gitu ya. Jadi memang kalau bisa kitanya tahu, terlibat, temani ya, sangat disarankan sih sebenarnya memindahkan layar kecil ke layar yang lebih besar ya. Apakah mau pakai proyektor, mau dipindahkan ke TV, rubah permainannya tuh jangan permainan dari handphone dengan layar kecil kan gitu. Yang keempat tuh tambah variasinya, misalnya Kak ganti yuk mainannya yuk gitu, ganti atau diskusi atau melakukan aktivitas yang lain gitu. Nah, T yang keempat itu bisa kita lakukan kalau 3T yang di depannya bisa kita lakukan. Seringkali kita mah pengennya loncat, kita mah suka pengen langsung bilang gitu, kakak kenapa sih main HP terus, main yang lain apa gitu ya, main yang lain apa gitu, dia pasti akan tambah bertanya juga apa gitu ya. Apa ya, karena mungkin kitanya tadi nggak tertarik, kitanya nggak terlibat, kitanya nggak nemenin gitu ya. Oke, gitu ya Bunda. Saling mendoakan ya Bunda. Oke. Bunda Kavi, anaknya sedang main Roblox sama Kavi. Jadi main piknik aja. Iya. Oke, Bunda Yayu, pernah maksain ikut main Roblox, ternyata menurut saya gamesnya nggak seru, jadi nggak mau lagi. Jadi sekarang cuma dengerin aja kalau dia cerita pura-pura ngerti. Iya betul ya. Oke, silakan, sudah ada 3 Bunda raise hand nih. Tadi saya lihat pertama Bunda ada Ayah Surya, itu Ayah Salsa ya, Ayah Salsa, Bunda Koko, satu lagi tadi kayaknya ada 3. Bunda Gian. Nah, Bundanya Gian. Ini Teh ada yang di chat dulu nih Teh, tadi yang pertama masuk Teh. Oh boleh. Oh Bunda Anggi, oke. Iya ada Bunda Anggi Yulia. Persis ya, drama saat ada adik baru terhadap kakak, gimana kalau pengalaman itu jadi luka pada anak dan gimana pulihinnya. Oke, maaf baru. Oke, iya betul. Sebetulnya mudah-mudahan sih nanti kita bahas di kelas ya, lebih spesifiknya. Ada istilahnya tuh sibling rivalry ya, persaingan antar saudara kandung. Meskipun sekarang tuh era psikologi positif tuh bikin pembandingnya, namanya sibling kolaboratif. Jadi kalau dulu tuh kita cuman kenal dalam konsep psikologi itu persaingan saudara kandung atau sibling rivalry ya. Kalau sekarang tuh ternyata setelah dikaji dalam konteks psikologi positif dan juga psikologi muslim itu ada sibling kolaboratif. Jadi sebetulnya antara kakak adik itu mereka tuh sebetulnya punya potensi untuk berkolaborasi dibandingkan bersaingnya gitu. Jadi ada bersaingnya mah alamiah ya. Dan tanpa disadari kita saja sekarang sudah jadi orang dewasa teh bisa tumbuh seperti ini sebagian besar tuh karena asahan saudara kandung kita kok. Betul nggak gitu. Jadi terjadi proses saling asah, saling asih, saling asuh ya. Saya pernah sering bilang begitu. Asah, asih, asuh. Bukan cuma diasuh, tapi juga bukan cuma saling ngasihi, tapi juga saling ngasah. Meskipun ngasahnya tuh kadang-kadang kayak gitu ya, misal nih, biasanya waktu masih jadi anak satu-satunya, kapanpun panggil bunda, bunda ada gitu ya. Biasanya kalau jadi anak satu-satunya, selalu melihat bunda tersenyum lebar gitu ya, punya banyak waktu gitu. Setelah menjadi anak kedua, ternyata beda nih gitu. Ternyata kalau mau main sama bunda mesti sabar. Sabarnya harus nunggu sekian jam. Ternyata setelah jadi anak kedua, baru tahu juga nih bahwa ternyata bundaku tuh ternyata bertanduk juga ya gitu. Mungkin kalau masih anak satu tanduknya baru kelihatan sedikit gitu. Kalau udah anak 4 kayak saya tanduknya udah jelas banget gitu. Tanduknya udah jelas banget gitu. Ya tapi itu pelajaran kan, anak kita jadi tahu. Saya kadang suka bicara sama suami saya, ya anak kita yang pertama ini kayaknya paling banyak gitu ya lukanya gitu. Dialah orang yang menjadi saksi dari jelek-jeleknya kita gitu. Ya bener nggak? Anak pertama tuh jadi saksi dari jelek-jeleknya ayah ibunya. Maksudnya saksi jelek-jeleknya dalam artian mereka yang jadi saksi bahwa bertumbuh jadi orang tua tuh wah Masya Allah gitu. Proses belajarnya tuh banyak gitu ya. Tapi suami saya sih sering bilang, ya
insya Allah sepanjang kita tidak bermaksud menyengaja untuk menyakiti ya gitu. Maka ya mudah-mudahan itu bagian dari proses cerita hidupnya. Mungkin someday nanti anak laki-laki pertama saya mudah-mudahan jadi lebih, saya jadi sedih ya ngomong kayak gini. Mudah-mudahan dia jadi lebih empati nanti pada istrinya, bahwa dia tahu mengerjakan aktivitas mengurus adik-adik itu tidak mudah gitu. Mudah-mudahan itu jadi satu bekal misalnya gitu. Mudah-mudahan anak-anak jadi lebih tahu apa itu artinya sabar gitu. Mudah-mudahan anak-anak jadi lebih survive dan tahu bahwa ternyata kita harus bisa lebih mandiri mencari kesenangan kita dan tidak banyak bergantung sama ibu misalnya gitu. Ya banyaklah Bunda. Jadi insya Allah sepanjang tidak berniat untuk menyakiti, saya yakin itu bagian dari dinamika kok gitu. Saya mengingat nasihat seorang guru ya. Jangan takut katanya, keluarga yang tangguh itu bukan mereka yang tidak pernah diterpa badai gitu, bukan mereka yang nggak pernah ada masalah, yang bukan mereka yang nggak pernah goyah gitu, tapi mereka yang bisa melihat petir sebagai tanda datangnya hujan gitu. Jadi itu quotes yang cantik banget sih buat saya, bahwa ya pasti ada lah badai petir gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu sebagai tanda datangnya hujan kan beda ya mindsetnya gitu. Jadi itu ya Bunda Anggi, jadi nggak apa-apa, insya Allah proses yang alamiah. Dan anak-anak kita tuh makhluk paling pemaaf kok, saya yakin itu gitu. Jadi recover terus ya memori-memori yang mungkin kurang baik dengan memori-memori yang lebih baik. Insya Allah saling mendoakan ya Bunda, insya Allah. Iya, mangga saya persilahkan Bunda Gian dulu, boleh? Iya, mangga Bunda. Assalamualaikum Bu Eno, Bu Opi. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Iya, terakhir ketemu waktu FGD ya Bu. Iya, belum ketemu lagi, masih waiting list teh. Masih waiting list. Iya, punten Bunda, karena memang ini insya Allah mudah-mudahan selesai di bulan Februari. Insya Allah. Mangga silakan Bunda. Iya, mau curhat sedikit nih teh. Mangga silakan Bun. Suka bingung aja sih bagi waktunya 3 anak gitu ya, mama ini satu, kalau ayahnya lagi on duty gitu. Ada tips triknya nggak? Iya, kebayang. Ya itu aja sih teh, tips triknya gimana ya bagi. Iya. Gian tuh 2 adiknya kembar ya kan? Ya betul. Kembar lah. Laki-laki perempuan ya Bun ya? Iya Bu Eno. Iya. Di Binekas tuh cukup banyak anak kembar ya. Kemarin juga ngobrol sama bundanya Diza sama Pak Dede kemarin ya, kembar juga laki-laki. Sama ya. Iya, ini resep nih. Resep yang jadi pengen program lagi nggak Bu Eno? Teteh aja duluan. Kok saya? Ya itu aja sih teh. Oke, iya. Sama-sama Bunda Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bun. Bunda Gian mah kan laki-laki, perempuan laki ya. Berarti yang kembarnya laki perempuan kan ya? Ya, laki perempuan laki, ya betul. Tuh. Sama kok Bun, apa yang dirasain sama Bunda Gian juga dirasakan juga sama saya dan juga mungkin bunda-bunda yang lain gitu ya. Kadang-kadang teh nih, aduh gitu ya, paduan suara gitu ya. Mama gitu. Yang satu nyari kos kaki, yang satu pengen makan, yang satu pengen ditemenin main sepeda gitu ya, yang satu makanya kalau ada ayahnya tuh agak gitu. Bisa dibagi-bagi, bingungnya kalau pas ayahnya nggak ada aja sih. Iya betul, dan di sini ada beberapa ayah yang hadir. Inilah alasannya bapak-bapak mengapa ibu-ibu tuh sangat berharap bapak-bapak tuh cepat sampai di rumah ya, karena buat ibu-ibu, bapak-bapak pulang kerja tuh seperti ini ya, kita bisa gitu bisa memindahkan sejenak apa yang menjadi paduan suara di rumah gitu ya. Jadi pertama Bunda Gian, itu mah hal yang alamiah, kita semua mengalami itu. Ada fasenya anak-anak tuh memang masih bergantung sama kita gitu ya. Dan saya pernah ngobrol ya kayaknya waktu di sesi parent class. Jadi dari tergantung sampai mandiri itu tangganya ada 4 Bunda. Saya pernah cerita waktu itu. Jadi ada 4 tangga nih. Sama tergantung. Kedua itu dia mulai untuk tertarik. Tangga keempat dia terlibat, baru dia mandiri.
jadi nggak loncat gitu. Kadang tapi kalau saya lagi riweuh, saya juga suka pengen cepet-cepet anak saya teh loncat lah gitu. Jadi sebisa mungkin cepet-cepet mandiri lah gitu ya. Sebisa mungkin atulah jangan mama aja yang dipanggil teh gitu ya. Dan kita biasanya lebih gampang bilang kenapa sih gitu. Saya paling sering bilang kayak gini sama anak-anak saya. Atulah yang bisa sendiri mah sendiri atuh gitu ya. Gitu. Paling sering saya ngomong kayak gitu sama anak-anak gitu. Tapi mungkin buat anak-anak apalagi yang usianya masih kecil itu terlalu abstrak gitu ya. Gitu. Karena sebetulnya bukan tentang bisa apa enggaknya gitu. Kadang-kadang memang bersama mama tuh senang gitu. Sampai saya kemarin ada satu quotes yang sangat bagus gitu ya. Dia menyebutkan kenapa sih anak-anak tuh selalu pengen deket sama ibunya gitu. Rasanya tuh kadang ya, saya kadang kalau lagi paduan suara gitu tuh kadang-kadang menurut saya itu sederhana. Misalnya kayak, Bunda bajunya kebalik nggak gitu, atau Bunda mau pipis gitu. Padahal kamar mandinya di depannya gitu. Misalnya putra saya yang umur 4 tahun tuh, iya sok aja gitu. Kadang-kadang masih perlu kita tuh kenapa sih sering banget ya panggil gitu. Terus nasihat itu bilang because you are home gitu, karena kita tuh rumah ya buat mereka gitu, sentuhannya, pelukannya, kehadirannya gitu. Jadi pertama itu mah alamiah Bunda Gian insya Allah. Tapi yang kedua adalah nanti insya Allah akan bertahap. Insya Allah sih kalau saya lihat dari profilnya Gian ya, Gian insya Allah nggak akan lama kok insya Allah proses untuk dia jadi laki-laki yang tangguh dan nanti dia insya Allah nggak lama kok Bunda gitu. Jadi mungkin kita hanya perlu sedikit bersabar dengan prosesnya gitu ya. Perlu diyakini bahwa dia tuh bisa loh gitu. Ya cuman ya kembali lagi kadang-kadang kalau kita berusaha meyakini ke anak-anak tapi cara kitanya juga gelisah ya nggak nyampe maksudnya gitu kan ya. Mungkin gitu ya Bunda Gian mungkin paham maksud saya gitu. Kadang-kadang maksud kita tuh mau melatih tapi kitanya emosinya banyak yang negatifnya malah jadi nggak malah jadi nggak keapin. Jadi nggak apa-apa Bunda Gian, insya Allah nggak apa-apa. Kalau saya lihat dari profilnya insya Allah potensinya tuh besar sekali kok untuk Gian, insya Allah saya masih hafal profilnya Gian. Hanya mungkin butuh hati kita yang lebih tenang sih untuk bisa memberi dia kepercayaan bahwa dia tuh bisa gitu. Insya Allah, selamat berjuang Bunda. Nanti kita ngobrol lagi ya lebih detailnya ya di ruang ini ya di jadwal konsul insya Allah. Oke. Ya sami-sami. Semangat Bunda. Nun bueno. Iya. Oke. Mangga Bunda Koko sama Ayah Sasa. Mangga mau siapa dulu? Silakan. Siapa duluan yang buka atau Bunda Koko. Silakan Bunda. Bunda apa Ayah? Assalamualaikum Bu Ekmis. Sofi, sekarang mau jadi Bunda Kakak dulu ya Bu. Bunda Kakak aja dulu ya Bunda Kakak. Oke. Silakan ya, Bunda Kakak. Mau agak ada sedikit yang ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah sih, tapi saya di rumah alhamdulillah untuk aturan semuanya sudah berjalan ya Bu ya. Dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Jadwal sudah teratur. Terus tapi kemarin di level sampai dengan dia kelas 2 di semester awal itu masih main handphone setiap hari. Tapi begitu ada tugas sekolahnya yang terbengkalai dan lain-lain, akhirnya saya cabut surat izin bermain HP di hari sekolah. Dan waktu itu kita bikin perjanjian main HP-nya di Sabtu Minggu aja gitu. Terus udah tuh berjalan, akhirnya bisa berjalan, tapi di tengah-tengah kan karena adiknya yang masih kecil, karena Kiki ini belum bisa dikasih aturan, jadi Kiki main handphonenya masih masih semaunya gitu ya, belum bisa disuruh Kiki nggak boleh main handphone, Kiki stop dulu main handphonenya, kalau Kiki belum bisa kayak gitu. Jadi begitu dia udah ngelihat Kikinya lagi main HP nih, terus kakak itu suka jadi tantrum di luar jadwal dia main handphone, di luar dia jadwal main game.
Kalau dia benar-benar kalau kakak itu benar-benar full 5 hari nggak main HP, tantrumnya hilang. Tapi kalau di sela itu dia sempat nonton YouTube, itu fokusnya udah mulai terganggu lagi. Jadi dia udah mulai lagi nih cranky-nya lagi jadi berlebihan. Terus kadang kalau dipanggil dia nggak nyaut, kadang kelihatan matanya sedang berpikir sesuatu. Wah, ini kayaknya dia lagi mikirin nih tentang apalagi ya yang mau aku mainin nanti di game, kayak tuh dia yang ada di pikirannya tuh kayak gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk jalan keluarnya itu seperti apa ya Teh Sofia? Jadi biar benar-benar ini aturan sudah saya jalankan di rumah dan anaknya pun sudah nurut. Tapi kalau di tengah-tengah dia ternyata keselip ngintip YouTube sedikit atau keselip main game sama Kiki sedikit, fokusnya buyar lagi gitu. Tapi kalau full 1 minggu itu Senin sampai Jumat dia nggak pegang itu handphone, dia nggak ngelihat YouTube, nggak ngelihat HP, bager Teh Sophie nggak ada apa namanya, nggak ada isu dan lain-lain gitu. Jadi dia ketemu jadi hari Sabtu itu adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Ayo Dek, hari Sabtu pagi-pagi itu udah mandi, udah makan. Ayo deh hari ini kita main, ini jadwal kita main handphone gitu. Terus tapi kok kalau di tengah-tengah dia udah mulai main handphone tuh saya udah mulai ngelihat dia yang wah ini gara-gara pasti kakak tadi sempat nonton YouTube sedikit ya. Soalnya langsung berbeda gitu loh Teh Sophie. Itu harus gimana ya Teh Sophie ya? Oke, iya terima kasih Bunda Kakak. Iya, Bunda Kakak ini juga seperjuangan sama saya ya, punya 3 laki-laki di rumah dengan usia yang berbeda ya, Bunda ya. Kakak Koko Kiki ya. Nah, dan Kakak Koko Kiki. Dan tentu bukan medan yang mudah ya. Tadi seperti yang sudah saya bahas juga, bukan medan yang mudah untuk bisa memenuhi 3 anak laki-laki. Jangankan 3 ya, 1 juga kadang-kadang sesuatu sekali gitu. Jadi memang tadi mungkin saya jadi terima kasih pertanyaannya Bunda. Saya jadi teringat untuk menajamkan kembali kalimat saya tadi bahwa ketika kita mengatur ritme diri kita itu 1, yang kedua adalah ritme anak-anak kita. Bagi Bunda yang punya anak lebih dari 1, maka bagian dari pengaturan ritme itu juga berlangsung untuk mengatur lalu lintas ritmenya. Jadi ritme anak 1, ritme anak kedua, ritme anak ketiga, baru ritme keluarga. Jadi buat Bunda yang punya putra-putri lebih dari 1, maka ini berlaku kelipatan, gitu ya. Berlaku kelipatan kayak voucher. Jadi ritme untuk diri kita sendiri, ritme anak pertama, ritme anak kedua, ritme anak ketiga, ritme anak, kalau saya 4 ya, ritme anak keempat, ritme pasangan ya, baru nanti ketemu ritme keluarga. Jadi ritme keluarga ini ada di tangga nomor 7 gitu ya. Bisa jadi ada di tangga nomor 7, bisa jadi si tangga yang nomor 7 ini pindah ke tangga nomor 1, sehingga nanti itu akan membuat ritme seluruh anggota keluarga jadi baik gitu. Nah, pada kondisi tadi betul bahwa ketika kita membangun ritme pada kakak, maka kita perlu memperhatikan juga ritme dari 2 saudaranya yang lain gitu. Sebisa mungkin sih sebetulnya ritmenya dilakukan selaras Bunda. Misalnya di rumah lagi judul besarnya adalah belajar fokus dengan mengurangi gadget ya. Maka ritme untuk yang 2 saudaranya itu sebaiknya menyesuaikan juga dengan ritme dari anak yang pertama. Dan bahkan biasanya kalau saya punya sebuah tema di satu rumah, misalnya, nih kayaknya di rumah nih seminggu ini tuh kayaknya gampang banget kegoda marah-marah gitu ya. Itu tuh biasanya jadi isu yang sama gitu ya, ayahnya ya ibunya, anak ketiga tuh sama. Nah, pada saat situasi itu terjadi, memang sebaiknya kita ngatur ritme. Nah, jadi memang luar biasanya tugas kita sebagai ibu, sebagai manajer operasional di rumah tuh kita ngatur ritme itu juga. Saat lagi tertipin gadget untuk kakak, berarti 2 saudaranya harus diatur juga. Betul bahwa pada anak yang usianya lebih kecil, lebih susah kita memberi pemahaman karena beda dengan kakak yang sudah lebih bisa paham. Tapi pada kondisi anak-anak kita yang sedang belajar sebuah ritme, itu sebetulnya memang jadi distraksi gitu. Jadi distraksi. Jadi mangga nanti ditimbang, diskusikan sama ayah. Kalau saya punya pandangan yang lain bahwa justru karena usianya Kiki masih kecil, Kiki masih
luas sekali minatnya untuk mencoba banyak hal baru lainnya gitu. Jadi kan kalau sekarang ngobrol sama kakak atau anak-anak kita nih udah di usia SD, sering nggak sih Bunda mendapati pertanyaan, oh main apa lagi, bosan gitu. Mereka tuh lebih cepat bosan di usia tertentu, semakin besar dia lebih cepat bosan ya gitu. Dan ketika bosan yang mereka tahu tuh yang menyenangkan tuh ya handphonenya gitu. Handphonenya, TV-nya, YouTube-nya gitu. Nah, pada usia anak yang lebih kecil sebetulnya kalau saya memperhatikan ya, saya juga punya program yang sama Bunda Koko di rumah. Nah, ketika program ini berlangsung kan saya mesti ngatur ritmenya ya gitu. Ketika yang satu lagi dipuasain, nggak mungkin yang satunya buka puasa di depan yang lagi puasa, istilahnya gitulah gitu. Jadi mungkin itu perlu ditimbang lagi sama ayah, ngobrol lagi. Berarti yang harus coba dikuatkan tuh apa dialihkan tuh Kikinya misalnya. Kalau Bunda Koko melihat Kiki ternyata yang menjadi distraksi buat kakak. Tapi misalnya Bunda melihat gitu, oh sepertinya memang mungkin perlu ada penyeimbang aktivitas lain dari kakak gitu ya. Misalnya dari peralihan itu mau ditambah aktivitas apa, nah itu nanti bisa dilakukan juga. Jadi kalau menurut hemat saya, mungkin cara lain yang bisa disiasati adalah menyesuaikan ritme Kiki ya. Nah, tapi kalau nanti Bunda setelah dicoba ternyata itu nggak berhasil gitu ya. Misalnya Kiki udah terkondisikan nih nggak lihat handphone atau main yang lain gitu ya. Pasti kan lebih capek nih kitanya gitu ya. Kita lebih capek karena mungkin sedikit-sedikit jadinya minta sama Bunda lagi. Nah, berarti nanti kita harus melakukan apa lagi gitu. Jadi prosesnya memang akan sedinamis itu Bunda, tapi insya Allah nggak apa-apa kok. Itu bagian dari proses belajar. Atau cara terakhir nih buat bunda-bunda yang punya masalah yang sama, ya Bunda punya masalah yang sama, tangga yang nomor 7 tadi naikin jadi tangga nomor 1. Itu bisa kok. Jadi misalnya begini, kalau gitu kita sepakati yuk bikin kesepakatan di rumah. Misalnya kita pagi hari habis sholat subuh kita 20 menit berolahraga bersama. Habis itu kita sarapan, habis itu nanti kita sholat zuhur lagi bareng misalnya. Nah, ritme yang dibuat dari rumah itu bisa membantu juga ritme anggota keluarga yang lain tetap ada di tempatnya. Itu juga membantu sih. Itu bisa seperti itu prosesnya. Selamat berjuang ya Bunda Koko. Mudah-mudahan dimudahkan. Nanti kalau ada kendala-kendala lain nanti kita lanjutkan diskusinya di sesi yang lebih private. Iya. Ya, mungkin kalian belum psikotes juga kan kakaknya. Oh iya, ayo Bunda ditunggu. Nanti ini insya Allah nanti saya akan ceritakan setelah sesi diskusi nanti saya akan ceritakan insya Allah mulai hari Senin Amani dan tim psikolog kami nanti base camp-nya atau berkantornya tuh di Binekas di gedung TK. Jadi ada ruang konsul khusus. Mudah-mudahan nanti ayah bunda yang punya keluangan waktu bisa nanti main ke sana. Jadi mudah-mudahan jadi lebih mudah proses untuk diskusinya ya. Begitu. Maka mungkin saya Ayah Salsa ya? Salsa Iya, masih betul. ada? Ada Teh. Iya. Silakan Ayah. Assalamualaikum Pak Damar. Alhamdulillah. Gimana Teh Sofi sama Pak Hilman? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Iya. Dan di mana Pak? Enggak, gini aja sebenarnya saya juga setuju tuh yang cerita tadi 4T tadi temani terus ketahui ya. Itu setuju sekali gitu ya. Bahkan kalau kebetulan kan anak-anak saya kan perempuan semua dua-duanya. Betul. Nah, jadi ya saya ikut mencoba untuk memahami apa yang dipelajari, apa yang dipermainkan, mainin sama anak-anak. Jadilah saya mulai menghafal yang mana namanya poni yang ini, poni yang itu gitu. Nama ponytail udah apa Pak? Alhamdulillah udah mulai hafal. Udah mulai hafal. Nah, toko-toko pijamas udah? Apa? Oh, sudah lewat, udah lama. Sudah lewat. Pijamas sudah lewat. Ternyata juga sebenarnya kayak tadi gadget atau segala macam juga memang kalau untuk kondisi pandemi ini benar-benar menjadi exit system gitu ya. Betul. Kebetulan saya dan istri keduanya bekerja dan kebetulan saya bisa full WFH gitu kan. Jadi biar saya bisa kerja, istri saya misalnya lagi jadwal ke kantor, ya udahlah aku buat exitnya berikan emergency exitnya handphone ya Pak. Iya. Handphone gitu ya, walaupun kadang
kebetulan kan kalau di SD tuh terutama mungkin kelas 1 kan sudah ada literasi gitu ya. Nah, mulai kita terapin kalau mau nonton boleh, tapi syaratnya baca dulu buku. Nah, kita sih mulai ada nih gitu ya. Oke. Nah, dan juga kebetulan kalau tadi cerita anak-anak, terutama mungkin anak laki-laki main game gitu ya. Kebetulan saya juga secara pribadi masih main game sampai saat ini. Sehingga kalau misalnya ditanya apa gitu ya, terutama misalnya sama anak-anak gitu ya, main ini, ayo bolehlah kita main bareng atau silakan main dulu. Jujur saya saat ini tuh mengasah berusaha apa istilahnya daya juangnya harus ditingkatkan gitu. Ini jangan dikit-dikit minta tolong. Coba diselesaikan dulu tantangan dari gamenya seperti apa. Nah, cuman ya trade off-nya tadi ya screen time-nya mau nggak mau kan nambah gitu kan. Nah, itu yang lagi saya ya sok bolehlah ditingkatin daya juangnya. Nah, terus kemudian saya sebenarnya punya satu pertanyaan gitu ya, how to gitu ya, bagaimana sih sebaiknya gitu ya. Nah, kalau kebetulan anak-anak yang sulung ini tuh dia craving untuk knowledge-nya tuh sangat tinggi, Teh Sofi. Jadi ketika saya cerita tentang mesin, saya cerita tentang bensin, saya cerita tentang apa yang science punyalah gitu ya ceritanya. Itu dia selalu minta lagi, cerita lagi di mana terkadang kondisinya saya lagi nggak siap untuk menceritakan apa sesuatu yang baru gitu kan. Nah, yang ada yang tadinya fun itu untuk bercerita fun malah berubah jadi horor gitu loh. Nah, jadi kan yang tadinya cerita ini apa sih nanya mulu gitu kan harusnya ada lagi ayah ada yang kerjain apa misalnya gitu kan. Nah, terkadang hal seperti itu terjadi gitu kan. Nah, apa sih yang harusnya sebaiknya itu diterapkan gitu ya atau nah memang sih kalau kita cerita temper ya memang sih sebagai orang tua tempernya harus terkendali, sangat-sangat terkendali gitu ya. Pematangan emosi itu sangat penting gitu kan. Nah, tapi terkadang juga kita juga ibaratnya sama anak didorong dari satu sisi, tapi dari sisi kerjaan juga ngedorong gitu kan. Nah, sehingga muncullah kondisi yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, itu yang mungkin dipertanyakan gitu ya. Sebaiknya gimana sih seharusnya yang enak gitu ya. Nah, gitu sebenarnya. Baik, hatur nuhun Ayah Salsa mewakili para ayah ya gitu. Apresiat sekali saya untuk semua ayah yang berusaha sedemikian rupa ya Pak gitu ya. Tadi ya menghafal nama-nama kuda poni. Mungkin ada masanya lagi trennya anak-anak perempuan kan lebih banyak ya tokoh-tokoh kartunnya tuh banyak gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah bagi para ayah yang hari ini diamanahi anak-anak perempuan ya, mudah-mudahan ya kepingan kisah ini jadi kisah bagian dari kisah cinta pertamanya ya yang nanti akan membuatnya bersemangat insya Allah, lebih percaya diri ya ketika nanti dia di kehidupan selanjutnya insya Allah. Nah, tadi pertanyaan dari Ayah Salsa, dari Pak Surya ini sepertinya juga mewakili kegundahan kita ya, bahwa kita sudah tahu nih anak kita punya potensi tertentu, punya minat tertentu pada suatu hal, tapi kadang-kadang kondisi kita juga terbatas, tidak selalu kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu, dan seringnya pada akhirnya momen itu jadi momen yang horor tanda kutip ya, karena kitanya mungkin sudah emosi gitu ya, kita merasa pertanyaan-pertanyaannya mengganggu gitu, dan pada akhirnya mungkin yang kita khawatirkan adalah khawatirnya malah jadi hilang minatnya gitu ya pada satu hal yang sedang dia gemari gitu. Jadi memang kalau saya pribadi melihat
hal-hal tersebut memang satu kondisi-kondisi yang memang secara alamiah ada di sekitar kita ya Pak. Maksudnya di sekitar kita tuh tidak bisa dipungkiri kesulitan itu tuh ada ya, bukan hanya Pak Surya tapi juga mungkin ayah bunda yang lainnya. Nah, memang ada banyak cara Pak, ada beberapa cara yang bisa kita ikhtiarkan sebetulnya. Pertama memang fase-fase apalagi kalau saya kenali profilnya Salsa kan, Salsa ini anak yang pintar ya Pak ya, anak yang cerdas, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga pasti ini kebutuhan dia untuk mencari tahu gitu ya, untuk mengetahui hal baru tuh ada terus ya gitu, rasa ingin tahunya tuh sangat tinggi deh. sangat tinggi ya gitu. Saya masih ingat sekali profilnya Salsa gitu. Nah memang pada kondisi-kondisi tadi seperti tadi mungkin apakah sudah pernah dicoba nih Pak ya, saya juga belajar banyak ritme dari beberapa keluarga dengan profil seperti Salsa nih, pada saat ayah bundanya bekerja gitu ya, pernah dicoba nggak ya Pak ya gitu. Saya pernah belajar juga dari sebuah keluarga yang juga kurang lebih hampir sama ya, dua-duanya kedua orang tuanya bekerja, anaknya sangat cerdas gitu, sangat pintar. Jadi di rumahnya tuh mereka menyediakan satu papan ide Pak gitu. Jadi setiap kali ada ide tapi mungkin tidak terkomunikasikan, tulis di situ gitu. Jadi misalnya ditulis besar gitu Pak. Jadi kalau nanti mudah-mudahan di akhir sesi ini kita rencananya akan lanjutkan proses belajar prakteknya nih Pak Surya. Jadi nanti untuk menjembatani apa yang tadi dari konsep-konsep kepada praktisnya, mungkin nanti saya coba posting di grup. Nanti kita akan punya grup bersama nih ayah bunda, grup belajar bareng orang tua Bhinekas. Jadi nanti bentuknya tuh seperti papan ide Pak. Jadi anak-anak kita bisa menuliskannya di situ. Misalnya hari ini aku penasaran gitu ya. Bahkan kemarin ada ayah bunda yang cerita juga di ruang konsul. Teh Sofi, aku udah nggak nyambung nih gitu. Anaknya malah ngajak ngobrol tentang pajak, tentang saham gitu. Wah gitu. Maksudnya saking cepetnya ya, saking dia pengen tahu gitu. Sementara kita mungkin sambil masak suruh jelasin tentang saham, tentang pajak gitu ya. Mungkin kan nggak selalu bisa memenuhi rasa ingin tahunya. Nah, dia bisa menuliskannya di situ gitu. Aku pengen tahu kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Aku tadi tiba-tiba punya ide habis melihat trum-trum misalnya gitu. Aku punya ide ingin membuat wadah kotak pensil dari bekas botol misalnya. Aku punya ide untuk apa. Nah, itu bisa kita manfaatkan Pak pada saat situasi kita sudah luang ya, apakah setelah selesai bekerja, apakah pada saat briefing pada saat malam atau pada saat makan malam, kita bisa lihat gitu. Kamu tadi punya ide apa Kak gitu. Hal apa yang tadi kamu belum ketahui gitu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu medianya Pak Surya. Nanti insya Allah detail-detailnya saya coba bahas di grup ya. Jadi sekaligus juga mungkin jadi pengantar nih Bu Eno. Saya coba ini kan. Jadi melihat dari diskusi kita tadi saya sampai sini ya gitu. Jadi mudah-mudahan ayah bunda, mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusinya. Layar saya sudah kelihatan belum ya Bu Eno? Gitu. Jadi nanti insya Allah Pak Surya dan juga ayah bunda yang lainnya melihat dari kebutuhan untuk pengembangan anak-anak kita, insya Allah per hari Senin besok ya, per hari Senin kami akan membuat sebuah unit baru Pak di sekolah. Kan mungkin kalau selama ini memang hanya ada hanya ada program orang tua tuh integrasi dengan program maksud saya program psikologi yang terintegrasi dengan sekolah tuh seperti yang kita sudah lakukan bersama ya, parent class, ada ngopiu, di TK ada sharing moment dan seterusnya gitu ya. Nah hanya memang kami mengevaluasi itu ternyata rasanya itu belum cukup gitu, betul nggak ya begitu? Bunda-bunda setuju nggak ya gitu? Kami mendapat banyak masukan di ruang konsul. Itu TOP kayaknya nggak cukup loh waktunya gitu. Misalnya nih kita membicarakan diskusi kayak contoh kemarin saya ngobrol sama Ayah Salsa ya. Setelah kita ngobrol hasil psikotes tuh
pasti kan masih banyak tuh ya yang pengen didiskusikan, masih banyak yang pengen dikembangkan gitu ya. Saya juga kemarin banyak diskusi sama ayah-ayah yang lainnya juga. TOP ini kayaknya bagusnya didetailin lagi deh gitu, dibikinin tangganya. Habis ini harusnya gimana? Kalau terjadi obstacle di sini harus gimana gitu kan? Pasti masih banyak sebetulnya. Cuman kalau kita buat program-program baru di sekolah, khawatir juga, ada kekhawatiran juga dari kami membebani orang tua lain yang mungkin punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan begitu, sehingga nanti unit baru ini adalah unit yang berdiri sendiri, jadi di luar program-program yang ada di sekolah. Insya Allah bertempatnya sejauh ini sih tempatnya di gedung TK, di depan hall TK, jadi nanti kami akan berkantor di sana, insya Allah akan standby di sana. Ada 2 layanan utama ya, ada layanan utama sebagai klinik ya, sebagai klinik atau psikolog sebagai praktek. Jadi nanti ayah bunda bisa teruskan di sini nanti kalau ada hal-hal yang mungkin Yopi ternyata kayaknya ini ada kaitannya sama kakaknya misalnya, tapi kakaknya bukan di Binekes gitu. Yopi ini kayaknya mesti ngobrol juga tentang ayahnya deh, kayaknya mesti ngobrolnya antara saya sama suami dulu gitu. Mungkin nanti bisa masuk juga di layanan tentang keluarga. Ya, dan mengamati yang tadi juga betul disebutkan juga oleh Ayah Salsa, Bunda Koko dan tadi semua yang menyampaikan juga kisahnya. Kami melihat anak-anak kita di pandemi itu memang butuh kegiatan peralihan ya. Jadi nanti insya Allah ada kegiatan play club. Jadi konsepnya seperti after school program ya, seperti after school program. Insya Allah offline dengan tentunya dengan prokes ya. Nanti kita akan sesuaikan. Jadi nanti anak-anak bisa memilih aktivitas kegiatan di play club ini. Direncanakan sih dilakukan after school dan juga menjadi kegiatan pekanan ya, menjadi kegiatan mingguannya anak-anak. Nanti detail-detailnya kami sampaikan lagi. Dan juga sebagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan keluarga gitu. Jadi kalau yang jadi harapannya sih sebetulnya dengan ini ayah bunda nggak perlu jauh kemana-mana gitu. Jadi kalau ada kaitannya dengan ada yang perlu dibantu dari keluarga, kita bisa fasilitasi itu bersama-sama ya. Jadi nanti akan ada beberapa layanan psikotes, konsultasi, observasi ya. Kalau ternyata nanti dibutuhkan terapi, mudah-mudahan kita bisa bantu fasilitasi juga. Kemudian ada layanan konsultasi keluarga ya, ada layanan profiling keluarga. Ini bisa dilakukan juga. Dan insya Allah ini saya berikan dulu spoilernya nanti di launch-nya poster resmi dan yang lain-lainnya nanti akan menyusul ya. Yang terdekat insya Allah kami akan ngajak anak-anak di TK ya untuk melakukan activity ya dan juga untuk anak-anak yang SD ya, activity di alam insya Allah. Rencananya kita mau ngajak survival gitu, karena kami perhatikan anak-anak laki-laki yang SD ini khususnya di Binekes ini kebutuhan geraknya banyak sekali, tapi mungkin satu dan lain hal mungkin kurang tereksplorasi ya kemarin itu kebutuhannya. Jadi rencananya kami mau ngajakin main ke alam, nanti kita akan tracking. Ini kemarin kami uji coba kemarin kita jalan gitu ya, baru dihadiri oleh anak guru ya. Di sini ada beberapa anak guru juga yang ikutan hadir. Anak-anak kita hiking hampir 9 kilo jalannya bolak-balik ya. Mereka belajar bagaimana survival di alam, beradaptasi dengan cuaca, mencoba untuk mencari memenuhi kebutuhan makannya sendiri gitu ya. Seru sekali kemarin itu. Ya nanti insya Allah juga ada program-program pendampingan keluarga insya Allah. Mungkin biar ke gambar, Cita mungkin mau share video dulu ya, coba teh sebelum ditutup.
iya. Pasti masih penasaran ya. Tadinya pengen cerita lebih banyak, tapi waktunya sudah menunjukkan jam 4 kurang 16 ya. 15 menit, Teh. Iya, 4 kurang 15 menit. Di Ayah Bunda, di kolom chat sudah ada linknya. Cita mungkin bisa dibantu ya. Jadi nanti singkat cerita begini, Ayah Bunda, insya Allah melihat kebutuhan dan apa yang menjadi concern Sekolah Bhinneka selama 1 tahun ke depan dan mudah-mudahan istiqomah di tahun-tahun berikutnya, kami berusaha untuk lebih concern lagi mendampingi proses pertumbuhan keluarga. Kalau Ayah Bunda tadi baca tagline-nya gitu ya, because we care gitu ya, and we optimize your family growth. Jadi bukan hanya children growth-nya, bukan, tapi family growth. Jadi mudah-mudahan ini salah satu bentuk komitmen kami, insya Allah di Bhinneka, Ayah Bunda lebih mudah aksesnya insya Allah untuk warga Bhinneka. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban nih. TOP anakku kayaknya kurangnya karena kurang kegiatan. TOP anakku pede tapi nggak ada wadahnya misalnya. TOP misalnya anakku kayaknya kurang cowok nih gitu, butuh diasah. Mungkin mudah-mudahan kita bisa sediakan TOP kayaknya butuh lebih pendalamannya dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti detailnya akan disampaikan kemudian, tapi insya Allah nanti kita akan mulai dari insya Allah ini sifatnya tidak wajib ya Bunda, sifatnya tidak wajib. Insya Allah kami menyediakan kesempatan belajar bareng. Ini linknya bisa diklik, itu terhubung dengan WhatsApp grup. Grupnya Belajar Bareng Bhinneka. Itu adalah grup orang tua, kan Ayah Bunda pasti sudah ada juga ya grup orang tua Bhinneka ya di level TK maupun di level SD. Grup ini adalah grup untuk belajar parenting dari sisi praktikalnya gitu. Jadi kan mungkin jembatan dari apa yang kita sudah dapatkan secara teorinya, nanti insya Allah kita akan jabarkan di sini. Jadi nanti setiap bulannya sampai bulan Mei kita punya 4 agenda besar. Jadi nanti setiap bulannya tuh saya akan lempar satu tema. Contoh di bulan Februari nanti kita akan mulai bahas tentang self awareness. Sebenarnya kenapa sih, gimana sih ngebangun self awareness di anak-anak? Latihannya gimana sih gitu? Harus ngapain sih gitu? Nanti selain nanti ada webinarnya, ini kita sediakan juga grup-grup untuk diskusi. Jadi kalau ada hal yang mau ditanyakan, nggak perlu menunggu sesi ngopi yuk kayak gini, tapi bisa diakses di grup. Dan insya Allah kita siapkan juga tools kitnya nanti, tools belajarnya buat Ayah Bunda gitu. Nanti bulan Maret kita akan mulai tentang membangun kebiasaan baik ya. Jadi nanti naik lagi tangganya, mulai bulan Aprilnya kita naik lagi setelah nanti self awareness terbentuk, kebiasaan baik terbentuk. Yuk kita mulai belajar tentang membangun tanggung jawab dan kemandirian gitu. Sampai nanti kita coba bicara tentang ritme anak-anak kita itu nanti di bulan berikutnya, di bulan keempat. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang kami coba siapkan dan sediakan untuk Ayah dan Bunda, tapi tidak wajib sekali lagi. Jadi boleh ikut di sini, tapi juga boleh juga misalnya TOP bulan ini belajarnya tentang self awareness ya, misalnya kayaknya tema itu keluarga kami sudah lewat udah nggak perlu misalnya, nanti kami ikut lagi di bulan kedua deh saat tema tentang membangun rutinitas misalnya atau membangun kebiasaan baik, mungkin nanti ikutnya di bulan yang ketiga. Atau misalnya feel free juga, misalnya TOP kayaknya aku nggak ikut mau ikutnya yang bulan ini tapi bulan depan nggak ikut, tuh nggak apa-apa ya. Jadi tidak mengikat, ini adalah sarana belajar. Itu barangkali dari saya Ayah Bunda, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi ya, karena saya mewakili Firdaus Amani, insya Allah berangkat dari perasaan yang sama sebagai sesama orang tua, bahwa ya it take a village to raise a child ya, untuk mengembangkan anak-anak kita tuh butuh orang sekampung lah itu mengembangkan seorang anak, dan mudah-mudahan Bhinneka dan keluarga Bhinneka ini kita bisa menjadi salah satu bagiannya insya Allah. Saya kira itu dari saya, Bu Eno. Hatur nuhun Ayah Bunda sudah bersabar dan partisipasinya sampai sesore ini. Masya Allah. Itu dari saya. Mangga nanti kalau ada pertanyaan nanti kita mungkin lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Begitu ya Bu Eno ya. Ya Teh, terima kasih. Terima kasih banyak ya Teh ya. Tadi di pertemuan kita hari ini
ditutup dengan program ya Teh ya tadi ya, program-program yang di sini saya sebagai orang tua juga yang wow sangat tertarik gitu ya tentunya gitu ya, sangat tertarik dan insya Allah program-program itu nantinya akan mendukung juga ya Teh untuk tumbuh kembang anak-anak lebih optimal lagi, dan tentunya tidak hanya mendukung anak-anak di sini tapi mendukung orang tua juga, untuk membantu orang tua juga insya Allah mencari berbagai solusi-solusi ya Teh ya pada saat mengalami terutama seperti saya mengalami keruwetan gitu ya, kepusingan, aduh gimana lagi, nggak ada ide lagi, nanti insya Allah akan difasilitasi tentunya dengan program-program yang tadi ya Teh ya insya Allah. Tentunya di sini kita seperti yang selalu kita sampaikan ya Teh, kita akan selalu senantiasa bekerja sama, kita akan selalu senantiasa berkomunikasi. Kita sebagai Sekolah Binakas tentunya dengan Firdaus Amani juga akan selalu senantiasa terbuka ya Teh ya, siap selalu menerima nanti mungkin ada curhat-curhatan, keluhan dan lain-lain, insya Allah pada saat kami mempunyai solusinya akan kami sampaikan seperti itu ya Teh ya. Baik Ayah dan Bunda, karena waktu mohon maaf ada kelebihan waktu ya Teh ya, harusnya selesai di pukul 15:30 tapi sekarang sudah lewat sekitar 20 menit. Begitu untuk pertemuan kita hari ini kami cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih untuk Ayah dan Bunda yang sudah meluangkan waktunya hari ini, yang masih di kantor, tentunya yang di rumah juga sekarang mungkin akan siap untuk memasak untuk makan malam nanti gitu ya. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau menyinggung di hati Ayah dan Bunda. Kita tutup pertemuan kita hari ini, acara ngopi yuk kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan doa akhir majelis. Terima kasih Ayah Teh Sofi dan Ayah dan Bunda, sehat-sehat selalu semuanya. Nanti lanjut diskusi di grup ya Bu Eno ya. Kita akan lanjut berdiskusi di grup. Mangga silakan pertanyaan berapapun insya Allah akan dijawab oleh tim Firdaus Amani. Terima kasih ya Teteh, Ayah dan Bunda sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sehat-sehat semuanya. Selfie Bu Eno. Sawi Bunda. Ya. Kalau ada Bunda atau Ayah yang lain yang ketinggalan linknya boleh dibantu di ini ya, disampaikan. Nanti di copy juga di grup kelas deh.